Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Saya mau tanya, dasar keselamatan di dalam keyakinan Ibu itu dasarnya oleh karena tindakan atau iman? Oke, saya bacakan ayatnya sekali lagi ya Pak. Dasar Ya. keyakinan umat Islam itu selamat karena keduanya, yaitu iman dan tindakan. Karena iman tanpa tindakan itu munafik. Karena iman artinya adalah diikrarkan dengan kata, dibenarkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Maka dalam Islam, kata Allah, cara masuk surga adalah wabasiril ladzina amanu wa amilus solihat. Beriman dan beramal soleh. Keduanya itu tidak boleh, harus saling berjalan Pak. Tidak boleh satu saja. Berbuat tanpa iman percuma, kafir. Ya, artinya dibalas di dunia saja, tidak dapat di akhirat. Beriman tanpa berbuat, munafik. Jadi artinya harus beriman dan beramal. Itu Pak, silakan. Oh ya, jadi di sini letak perbedaan keyakinan Kristen dengan keyakinan Ibu. Kalau di dalam Kristen itu keyakinannya mutlak itu anugerah Allah. Jadi beriman, saat orang beriman dia kepada Yesus sebagai juru selamat, dia mengalami apa yang disebut dengan kelahiran kembali. Jadi ini titik perbedaannya. Oke, bentar Pak, saya belum bertanya. Kan tadi saya menjawab pertanyaan Bapak. Saya pikir Oh ya, Bapak silakan. menanggapi, membantah atau mengkritisi gitu kan. Tapi kalau Bapak menjelaskan iman Bapak, jangan dulu, saya mau bertanya. Nah, kalau dalam Islam kan berbuat dan beramal dan beriman dan beramal soleh. Kalau di Kristen Pak, perbedaannya kata Bapak itu anugerah dari Tuhan. Pertanyaannya, apakah di Kristen hanya beriman saja yang menyelamatkan tanpa perbuatan baik? Silakan dijawab singkat Pak. Ya, Titus 3 ayat 5. Saya bacakan ya sebagai dasar, ini jawabannya. Karena ini kan kita bicara keyakinan. Titus 3 ayat 5. Ya. Sabar Bu ya, saya buka Alkitab ya. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi iman. Oke, sekarang saya kritisi Pak. Saya tunggu Bapak mengkritisi penjelasan saya. Kalau penjelasan saya clear berarti ya terima kasih Bapak tidak mengkritisi. Sekarang saya kritisi penjelasan Bapak. Bentar, saya cek dulu. Ibu baca, Yakobus. boleh. Iya. Lebih cepat kalau Kitab ini. Yakobus. Ya, sebentar ya Pak. Kitab Yakobus, saya mengkritisi ya. Nih, Ya, tidak apa-apa, silakan. coba Bapak baca dalam Yakobus pasal kedua nomor 20. Hai manusia yang bebal. Bebal. Maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Gimana menurut Bapak? Katanya iman saja yang menyelamatkan, sementara perbuatan ternyata berdampak untuk keselamatan Bapak. Silakan dijawab. Jadi kalau kita lihat di yang Ibu kutip Yakobus itu, perbuatan itu adalah tindakan yang dinyatakan. Itu tindakan yang dinyatakan dan dilihat oleh manusia. Sedangkan iman itu adalah satu keyakinan manusia kepada pencipta Allah. Nah, jadi ketika manusia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tidak melibatkan tindakan atau perbuatannya. Nah, dia beriman kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 13 itu dia jelaskan ya,
pada waktu itu kamu mendengar firman keselamatan, yaitu Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi pada waktu orang beriman menerima Yesus sebagai juru selamat, mengakui dosa-dosanya dengan segenap hati, ya, percaya dengan mulut, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati bahwa Yesus adalah juru selamat, maka Roh Kudus tinggal di dalam hatinya. Nah, Roh Kudus yang tinggal di dalam hatinya mengerjakan pembaharuan. Pembaharuan itu menghasilkan tindakan. Jadi Yakobus bicara itu adalah hasil dari iman. Pak, fokus ke pertanyaan saya. Dalam kitab Yakobus pasal kedua nomor 26-nya lagi ditegaskan kembali. Tadi si bebal dikatakannya, wahai bebal ya. Wahai bebal, kemudian disampaikan kembali di ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak tadi memperbedakan. Kalau dalam Islam, iman itu harus sejalan dengan perbuatan. Karena orang beriman tidak berbuat namanya munafik, Pak. Sama aja kayak aku cinta kepada engkau abang, tapi tidak dibuktikan cintanya, itu munafik, Pak. Kalau iman-iman saja. Nah, dalam Yakobus pasal 2 ayat 26 ini dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak menjelaskan dalam Kristen diselamatkan karena iman. Lalu bagaimana dengan perbuatan, Pak? Apa fungsi perbuatan baik, Pak? Silakan. Apakah ketika ada orang Kristen yang beriman tidak berbuat baik, apakah tetap selamat? Silakan dijawab. Ya, jadi perbuatan baik yang dijelaskan di Yakobus itu adalah buah dari iman. Nah, artinya iman, perbuatan itu sesuatu yang berhubungan dengan interaksi manusia. Sedangkan Maaf, Pak, berarti menurut Bapak kalau orang beriman pasti berbuat baik gitu, Pak, menurut Bapak? betul. Coba Pak buktikan, Pak, kalau orang Kristen yang beriman tidak pernah lagi berbuat jahat, Pak. Satu orang saja, Pak, tunjukin. Perbuatan baik itu wajib. Perbuatan baik itu wajib, itu satu standar. Bukan, Pak. Gini loh, Pak. Bapak bertanya ke saya menjawab singkat padat dan tidak ada pertanyaan Bapak. Tapi pertanyaan Bapak semua menimbulkan pertanyaan baru. Bapak bilang beda Kristen dengan Islam adalah kalau di Islam itu beriman dan berbuat baik. Kalau di Kristen ya iman saja. Sementara di sini Yakobus jelas-jelas mengatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, Bapak bilang, oh perbuatan baik itu karena orang beriman dulu. Lah tunjukkan kepada saya satu orang Kristen yang beriman kemudian tidak pernah berbuat jahat lagi, tetap berbuat baik aja seumur hidupnya. Satu saja bukti orang Kristen jika beriman jadi terima lagi aja seumur hidupnya. Tunjukkan kalau itu memang buah dari iman. Kalau perbuatan baik itu, tunjukkan satu orang saja. Ibu, pasti gini, saya kan menjelaskan ke Ibu bahwa buah dari iman, artinya manusia dalam interaksi. Alkitab sendiri bilang gini, di Roma pasal 3 ayat 12, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, jadi dasar keselamatan itu Bapak bukan gimana ini kata Bapak kalau beriman, Pak, kata Bapak kalau beriman buahnya perbuatan baik, tiba-tiba nggak ada yang bisa berbuat baik. Yang benar yang mana ini, Pak? Bingung kami, Pak, umat Islam nih, Pak, disodorkan jawaban-jawaban yang berkontradiksi terus. Sebenarnya tidak kontradiksi, cuman di dalam beriman itu ketika orang menerima Yesus dari posisi orang berdosa, statusnya berubah menjadi orang benar. Ya mana buktinya, Pak? Pak, buktinya mana satu orang Kristen yang tadinya berdosa tidak pernah lagi berbuat dosa seumur hidupnya ketika jadi Kristen? Sebutkan satu nama, Bapak, untuk bukti. Itu klaim, Pak, itu klaim. Maksudnya saya tidak pernah mengatakan bahwa sesudah beriman tidak pernah berbuat dosa lagi. Itu bukan saya yang bilang, itu Ibu yang Ini maksudnya apa? Kalau buah perbuatan baik adalah buah dari iman, lalu maksudnya apa? Maksud Bapak apa? Coba jelasin. Buah perbuatan baik itu adalah buah dari iman. Maksudnya apa? Coba jelaskan kepada saya. Jadi iman itu kalau di dalam Alkitab, iman itu sesuatu yang sifatnya dinamis. Artinya Alkitab itu membicarakan ada orang yang imannya kecil, ada yang tidak punya iman, ada yang imannya besar. Maka di surat Petrus, di 2 Petrus itu, orang yang sudah percaya pada Yesus diminta untuk menambahkan iman.
Artinya orang percaya. Jadi gunanya, standar- bentar-bentar Pak. Gunanya apa berbuat baik itu Pak? Kalau gini loh Pak, statement Bapak itu dengar ya. Kalau kami jelas Pak, orang beriman tidak berbuat baik itu munafik, itu dia berbohong ya. Tapi di Bapak bilang yang penting imani. Kalau beriman pasti selamat. Nah, kemudian perbuatan baik itu apa? Perbuatan baik itu adalah buah dari keimanan. Lah, masalahnya ada gitu ketika sudah menjadi Kristen langsung berbuat baik terus. Ada yang bisa menjamin, ada orang Kristen namanya sebutkan satu. Kalau tidak terbukti, berarti Bapak perbuatan baik itu tetap menjadi pilihan kan nanti setelah beriman. Ada yang berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik kan Pak? Nah, kalau ada yang berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik setelah menjadi Kristen, pertanyaan saya, ngapain berbuat baik kalau sudah selamat Pak? Dengan beriman. Perbuatan baik sesudah selamat itu buah. Nah, buah itu dihitung sebagai upah mahkota. Nah, jadi kalau kita Tapi lihat di, wait, sebagai upah. Berarti setiap orang Kristen ini mendapatkan upah dari perbuatan baiknya, semuanya. ya, Tapi walaupun dia berbuat baik atau tidak berbuat baik tetap masuk surga. kalau dia sudah beriman kepada Yesus, saya kasih contoh. Penjahat di sisi Yesus di dalam Injil Lukas itu masih statusnya penjahat, tapi dia dijamin. Agak, bukan Pak. Pertanyaannya gini Pak, jangan lari-lari Pak. Ya, Maksud oke. Bapak itu ada orang Kristen, mau dia berbuat baik atau tidak, dia tetap masuk surga. Tapi yang berbuat baik dapat upah, yang tidak berbuat baik tidak dapat upah tapi masuk surga gitu. Jadi nanti ada kesenjangan di surganya Bapak gitu. Yang di surga itu yang punya upah dapat apa memangnya di surga Bapak Pak? Yang tidak berbuat baik dapat apa nanti di surga Bapak? Toh sama-sama masuk surga kan Pak? Apa bedanya orang berbuat baik dengan orang tidak berbuat baik di surga Bapak? Emang dapat apa? Emang kalian dapat barang-barang nanti di surga? Kan kalian tidak menikmati lagi kenikmatan dunia Pak. Apa perbedaan antara orang berbuat baik dan tidak berbuat baik dalam iman Kristen di surganya? Apa perbedaannya Pak? Kalau kami jelas ada perbedaannya. Kalau Bapak gimana? Coba jelaskan. Ya, yang pertama gini, kekristenan kalau bicara upah di 2 Korintus pasal 5 ayat 10, itu setiap orang yang sudah di surga itu akan menghadap penghakiman takhta Kristus. Nah, di situ untuk menerima upah, baik atau jahat. Nah, jadi orang yang sudah menerima Yesus bisa jatuh dalam dosa. Nah, bisa jatuh dalam dosa, tetapi bukti dia sudah percaya pada Yesus, maka dia memiliki karakter. Atau di 2 Korintus 5 ayat 17 dibilang dia diciptakan sebagai ciptaan baru di dalam kekudusan dan kebenaran. Nah, selagi manusia masih Pak, yang tinggal bukan di yang saya dunia, tanya bukan itu Pak. Itu klaim Bapak Pak. Mohon maaf Pak, kan itu klaim Bapak. Balik lagi nanti pertanyaan saya, mana satu orang Kristen yang punya karakter begitu? Siapa? Siapa satu orang Kristen yang menjadi Kristen sifatnya jauh lebih baik? Siapa orang yang sebutin namanya Pak? Orang banyak. Hindu juga, beragama Hindu banyak yang baik. Orang ateis tanpa Kristen juga baik. Kalau bicara baik sifat Pak, banyak orang-orang ateis, orang Buddha juga banyak yang baik. Itu orang penyembah pagan juga ada yang baik. Kalau kita bicara baik Pak, yang saya tanya itu Pak, tadi Bapak bicara upah. Ada orang Kristen berbuat baik, ada yang tidak berbuat baik. Contoh nih, si Olan Kristen, si Rasmi Kristen. Si Rasmi penjual tua, si Olan tidak pernah jual tua. Si Olan tidak pernah disentuh laki-laki, si Rasmi diraba laki-laki. Dua-duanya Kristen, masuk surga pula dua-duanya. Pesundal digabung dengan si Olan yang tidak pernah bersundal. Si Olan dapat upah, si Rasmi nggak dapat upah. Lalu apa bedanya si Rasmi dengan si Ulan sama-sama masuk surga kok di Kristen? Ini maksud saya Pak. Apa perbedaan orang berbuat baik dengan yang tidak berbuat baik di agama Bapak ketika di surga kalian? Dapat upah nggak dapat upah, bedanya apa? Emang upahnya apa? Dapat mahkota, dapat baju bagus, gitu loh Pak. Saya lihat ini salah memahami perspektif kekristenan. Gini, orang Kristen belum tentu lahir baru. Orang lahir baru sudah pasti Kristen. Katanya yang beriman pasti lahir baru. Gimana sih yang menyelamatkan iman? Si Rasmi beriman pada Yesus, si Olan beriman pada Yesus. Si Rasmi Ya, penjual tua, si Olan jual Ya, oke. beras.
Si Olan memberi makan orang, si Rasmi mengasih makan bapak-bapak jalang. Dua-duanya Kristen, sama-sama diselamatkan karena Yesus menyelamatkan orang berdosa. Giliran si Olan karena rajin beribadah ke gereja dapat upah. Si Rasmi karena sering jual tua nggak dapat upah. Emang apa bedanya si Olan dengan si Rasmi di surga kalian? Emang si Olan pakai baju bagus, si Rasmi pakai baju compang-camping gitu? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Jadi ini yang saya tanya tadi, kaitan perbuatan baik ini gunanya apa di surga Kristen, Bagato? Kalau orang lahir baru, Filipi 2 ayat 13, Allah mengerjakan keinginan dan kemauan. Kalau orang lahir baru tidak mungkin jual tuak. Orang lahir baru tidak mungkin lagi hidup di dalam Mantap, pelacuran. mantap. Artinya setiap orang Kristen mengaku Kristen tapi jual tua kayak si Rasmi, minta perpuluhan tapi menipu kayak pendeta-pendeta lain. Itu ngaku Kristen tapi bukan Kristen, betul? Tidak lahir baru, bukan mengaku Kristen. Mereka Kristen, tapi Kristen tidak lahir baru. Iya, artinya inilah yang dikatakan iman tidak menyelamatkan. Itulah kenapa saya katakan di Islam itu kalau ngaku beriman tapi tidak berbuat, maka itu munafik. Itu penipu. Nah, di Kristen katanya beriman menyelamatkan. Mana doktrin Bapak yang menyelamatkan iman itu? Kalau Bapak bilang kalau orang beriman lahir baru, maka saya tanya, siapa orang Kristen yang beriman lahir baru, sifatnya baik, tidak pernah berbuat dosa lagi? Tunjukkan satu orang saja. Paus Urbanus, Paus Vatikus, Paus Spartacus, apa kek gitu, siapa kek gitu. Satu orang tunjukkan kepada saya yang viral, terkenal, tidak pernah berbuat dosa, hidupnya baik terus. Satu orang saja. Gitu loh Pak. Karena kalau Bapak bilang iman itu menjadi asbab orang berbuat baik, mana contohnya? Makanya saya tanya, apa gunanya perbuatan baik di dalam iman Kristen? Antara si Rasmi penjual tua dengan si Olan penjual beras, ternyata dua-duanya masuk surga. Si Olan berbuat baik, si Rasmi berbuat sundal. Dua-duanya Kristen. Ternyata si Rasmi nggak masuk surga. Artinya si Rasmi percaya kepada Kristus diselamatkan, itu dia ternyata ketipu. Kenapa? Karena dia jual tua, dia tidak masuk surga. Artinya ketika ada yang mengatakan iman menyelamatkan, itu telah runtuh doktrin kalian. Karena ternyata si Rasmi yang penjual tua walaupun percaya Yesus sebagai juru selamat, dia orang berdosa, itu tak selamat. Masuk neraka jahanam, jual tua di neraka. Saya gini loh, saya lihat ibu ini tidak bisa memisahkan antara baik dan benar. Orang benar sudah Pak, pasti silakan baik. menjelaskan baik dan benar, silakan. Ya. Silakan jelaskan kepada saya perbedaan baik dan benar. Mantap. Ya, orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Nah, saya kasih contoh sederhana. Pak, tunjukkan kepada saya orang Saya contohkan dulu supaya ibu bisa baik, Pak. pahami. Satu saja. Benar menurut Kristen yang baik. Satu saja. Saya kasih contoh baik dan benar itu, ilustrasinya. Saya kasih contoh supaya maksudnya gini. Orang baik belum tentu benar. Orang benar sudah pasti baik. Contoh. Nah, ketika saya kecil, ibu saya pesan, kalau ke rumah orang ditanya, udah makan belum? Jawabnya bilang udah, walaupun di rumah belum makan. Karena ibu saya lihat itu satu hal yang baik bagi kami. Jadi tidak dianggap anak yang suka gampang untuk apalah di Bapak mau analogi apa sih, Pak? Pak, itu belum, ya. Pak, tolong Pak, kembalikan diskusi kita yang tadi, Pak. Bapak menjawab pertanyaan saya, menimbulkan 1000 pertanyaan dari saya yang tak akan pernah berhenti. Karena jawaban Bapak itu menimbulkan pertanyaan. Coba Bapak dari tadi, ketika saya jelaskan dalam Islam, beriman dan beramal menjadi asbab selamat, Bapak tidak mampu lagi bertanya. Artinya jawaban kami umat Islam clear, kami relevan, kami make sense. Ketika Bapak bilang, Bapak putar-putar, Bapak jawab begini tadi, iya dalam Islam itu iman yang menyelamatkan, perbuatan baik tidak menyelamatkan. Lah, kalau memang perbuatan baik tidak menyelamatkan, lalu apa gunanya perbuatan? Ah, itu kan buah dari keimanan. Lah, memang ada orang Kristen yang beriman lalu berbuat baik aja hidupannya. Oh, tidak ada, semua juga ada berbuat jahat. Loh, jadi apa
apa poin Bapak ini? Pertanyaan saya itu, apa guna perbuatan baik dalam Yakobus yang saya baca tadi? Semuanya terbantahkan dengan logika, semuanya terbantahkan dengan realita, bahwa tidak ada satupun umat Kristen yang mengaku beriman kepada Yesus langsung hidupnya baik kayak malaikat, nggak pernah berbuat dosa. Kalau ada, tunjukkan satu nama biar saya jadi Kristen. Kalau memang menjadi Kristen, beriman kepada Yesus, masuk Roh Kudus ke dalam diri saya, lalu saya langsung menjadi suci, baik, soleh, tidak bercacat, saya akan jadi Kristen malam ini. Makanya saya tanya, kalau begitu untuk apa perbuatan baik, kata Yakobus dalam Yakobus Suaranya itu hilang. mati, itu apa gunanya? Gitu loh Pak. Ya, makanya saya bilang gini, coba Ibu tenang dulu, Ibu tenang. Maka saya bilang, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Roma 3:12. Tidak ada Ya kalau yang begitu benar. hancur lah Pak. Hancurlah doktrin Bapak yang mengatakan iman itu menghasilkan perbuatan baik. Itu hancur sudah Pak. Ya karena Ibu kan melihatnya cuma satu sisi. Makanya coba Ibu kasih saya 1 menit saya ngomong. Jangan dipotong. 2 menit silakan. Seperti Ibu ngomong saya tidak potong. Bisa. 2 menit silakan. Pak, kalau kita TikTok itu saya potong karena kan saya menjawab dan bertanya. Bapak kan menjawab semua jawaban Bapak Maksud menghasilkan saya, pertanyaan-pertanyaan Ibu, waktu baru. saya menjelaskan Silakan. itu, Ibu sesudah saya tuntas jelaskan satu bagian, Ibu boleh ambil 1 menit aja atau 30 2 detik. menit, 2 menit, udah. Cebi, kasih 2 menit Bapak ini, aku diam, aku mute. Nah, jadi gini, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3:12. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi ketika orang beriman kepada Yesus, itu dia mendapat pembenaran dari Yesus. Nah, dia mendapat pengudusan dari Yesus. Lalu, Roh Kudus tinggal dalam hati dia. Roh Kudus itu yang mengerjakan pembaharuan di dalam diri dia. Tadinya dia suka mabok, dia hobi dengan rokok, ketergantungan, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, ketergantungan itu terlepas. Jadi manusia selamat karena iman, ya, karena iman ini kuncinya. Jadi ketika dia beriman, menerima Kristus sebagai Tuhan dengan juru selamat dengan semurni-murninya, maka Roh Kudus itu bekerja di dalam dirinya, mengerjakan kemauan dan keinginan. Menghasilkan apa? Menghasilkan bukan hanya perbuatan baik, tindakan yang benar. Nah, tapi apakah dia langsung jadi orang kudus sempurna? Tidak. Selagi masih di dunia, dia masih bisa jatuh dalam dosa. Analogi sederhananya seperti bebek dan ayam. Nah, bebek kalau dibuang ke dalam air berenang, ayam dibuang ke dalam air mencari daratan. Orang yang belum beriman kepada Kristus, ketika ada di habitat dosa, dia akan menikmati. Tetapi orang yang sudah beriman, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika dia jatuh dalam dosa, dia cepat-cepat menyesali dosanya. Nah, siapa yang mengingatkan dia? Roh Kudus. Makanya di dalam iman Kristen, manusia selamat itu karena iman. Karena anugerah melalui iman. Nah, itu pemahamannya dan menghasilkan tindakan perbuatan baik. Tindakannya itu menampilkan buah roh. Nah, jadi buah roh kalau Alkitab bilang buah roh. Tapi selagi di dunia, Udah Pak, udah lewat Pak waktunya Pak. Udah Oke. lewat. Ya, Baik. gantian. Pak, semua yang Bapak bicarakan itu tidak pernah akan bisa dibuktikan Pak, karena realitas konkret dari kehidupan kita, baik kita lihat secara sejarah ataupun kehidupan yang kita lalui saat sekarang ini, mari kita secara global persaksikan mayoritas agama di dunia ini yang paling banyak adalah Kristen. Dan Bapak tahu, seharusnya kalau Bapak doktrinnya orang beriman kepada Kristen maka lahir baru, banyak menghasilkan perbuatan baik, seharusnya dunia ini damai karena mayoritas agama adalah Kristen. Coba Bapak lihat sejarah Pak, Bapak perhatikan sejarah yang membuat perang itu apakah Islam atau Kristen secara garis besar sejarah di dunia Pak.
Perang Dunia Satu, Perang Dunia Kedua, kemudian Perang Salib, belum lagi penjajahan di atas dunia, belum lagi pencabulan di gereja Pak. Mohon maaf Pak, dengan sangat saya sedang tidak ada laptop ya, saya di mobil. Tapi itu bukan lagi rahasia yang disembunyikan, tapi sudah menjadi rahasia publik bahwa kebanyakan negara-negara yang paling banyak kejahatannya, yang paling mengerikan, bahkan di Vatikan sendiri Pak, fakta-faktanya Vatikan adalah negara yang paling banyak kriminalnya Pak. Kalau memang doktrin itu betul, Roh Kudus masuk ke dalam diri orang beriman di Kristen, harusnya dengan mayoritas Kristen dunia ini aman. Tapi perhatikan, justru dengan mayoritas Kristen di dunia, kebanyakan para pelaku kejahatan itu didominasi oleh orang Kristen Pak. Contoh, Bapak cross check sekarang di YouTube, di Google ya Pak, Bapak cross check nih, daerah negara paling banyak pembunuhan sadis itu apakah negara Islam atau Kristen? Tempat pembuatan film bokpe, apakah Islam atau Kristen? Tempat banyak pemerkodokan, Islam atau Kristen? Ya, paling banyak membunuh, Islam atau Kristen? Pak, jadi mohon maaf nih Pak, tidak relate Pak doktrin Bapak itu dengan kenyataan dan realitas. Bapak lihat bagaimana penghujat di Indonesia ini paling banyak agama Kristen atau Islam, yang paling banyak masuk penjara, yang kabur ke luar negeri banyak Islam atau Kristen. Pak, coba Bapak lihat, bahkan yang kumpul kebo terbanyak baru ini data menunjukkan itu ada di mana? Daerah mayoritas Kristen. Kalau memang betul bahwa ada Roh Kudus masuk ke tubuh orang Kristen, seharusnya dunia ini damai karena mayoritas agama yang paling banyak itu Kristen. Tapi kenyataannya Perang ke Dunia Satu, Perang ke Dunia Kedua, abad ke-8, siapa yang mendominasi? Siapa yang menjadi otoritas tertinggi pada abad ke-8, di mana ilmu pengetahuan menjadi musuh dari agama? Kristen Pak, Kristen. Tapi Bapak pernah mendengar sejarah Yerusalem aman 400 tahun ketika Sayyidina Umar Ibnu Khattab mengambil alih Yerusalem, mengambil kunci dari Sopronius. 400 tahun hidup berdampingan damai sebelum si tentara paling salib datang menghancurkan Yerusalem. Ini fakta sejarah yang tak bisa kalian hindari. Coba lihat Pak, kampung halamannya Yesus Pak, tempat sekarang menjadi tempat yang paling berdiri. Ya, Banyak pembantaian di sana Pak. Bapak lihat kampung halaman Nabi saya Pak, tempat banyak manusia berkumpul di seluruh alam, duduk bersama, sholat bersama, paling damai Pak. Ini kampung halaman Nabi saya loh Pak, Islam semua loh. Kampung halamannya Tuhan Bapak, tempat yang paling mengerikan loh Pak di dunia ini loh Pak. Tempat paling menyedihkan untuk anak kecil loh Pak. Nggak ada itu Kristen di situ Pak. Paling sedikit itu Kristen Pak. Jadi kalau Bapak mengatakan doktrin Bapak itu punya Roh Kudus, langsung banyak buah. Mana buahnya dari Kristen Pak? Tunjukkan data. Kalau ada satu orang Kristen ketika beriman kepada Yesus, itu langsung menjadi orang baik. Soraklah, haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Hancur ini bangsa kalau begini terus. Justru keji Pak. Raja-raja Inggris mutilasi, membakar. Raja Konstantin saja Pak, itu Helena itu dibakar loh, direbus loh sama dia loh. Benediktus lah, Paus lah, perkodokan paling banyak di gereja loh Pak. Bapak kalau bicara doktrin nggak bisa buktikan, itu namanya dusta Pak. Dusta Pak. Jadi kalau saya nggak perlu klaim, saya bisa menunjukkan fakta dan realitas. Muhammad, bentar dulu, tadi Bapak saya kasih waktu panjang loh. Muhammad Ibnu Abdullah Pak, Muhammad Ibnu Abdullah itu adalah orang yang paling berpengaruh menurut buku Michael H. Hart. Apa yang dihasilkan? Bahkan ketika hukum-hukum yang dia bawa justru lebih dipakai di seluruh negara daripada hukum kasih. Vatikan itu adalah negara yang tidak punya penjara Pak, karena mungkin tampar pipi kiri kasih kanan. Bapak lihat realitas di sana. Negara itu adalah negara paling terkriminal di dunia Pak. Inilah akibat ditampar pipi kiri kasih kanan. Jadi kalau kalian mengatakan, ya kalau jadi Kristen nanti punya buah-buah. Buah apa Pak? Buah apa Pak? Buah apa? Ngeri. Udah Bu, udah curhatnya Bu. Silakan Pak Pendeta, itu data semua ditunjukkan itu ya. Silakan. Ya, jadi gini, di Alkitab sendiri sudah katakan bahwa kebenaran itu tidak diukur dari jumlah yang banyak, dan juga tidak diukur dari gambaran seperti tadi. Di dalam Injil Matius 24 ayat 5
Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah, di dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19 itu menjelaskan bahwa ada kelompok orang Kristen yang tidak benar-benar Kristen. Nah, di dalam sejarah, kalau bicara sejarah, Ibu pernah baca sejarah tidak? Orang Kristen menganiaya orang Kristen. Nah, mungkin Ibu lewatkan pelajaran sejarah itu. Ya, apa Ibu pernah mengikuti orang Kristen bahwa ada kekristenan yang tidak sepakat dengan Bapak bertanya ya, Bapak bertanya, saya menjawab. Pak, mohon maaf saya jawab, Pak. Jangankan menjajah dan menghina, melecehkan atau menganiaya orang Kristen ya, menganiaya orang di luar Kristen ya, Pak ya. Jangankan ya. Orang Kristen terkenal dengan orang yang menganiaya sesamanya. Contoh pembakaran pada inkuisisi ketika dikatakan bidat. Pak, makanya saya bingung. Katanya orang Kristen itu punya buah-buah, Pak. Buah apa, Pak? Buah apa? Orang sesama Kristen aja saling cakar-cakaran, saling bidat-bidatin kok. Kan saya bertanya, Ibu sudah menjawab. Jadi gini, Ibu tahu enggak orang Kristen yang dibakar itu orang Kristen yang mana? Pak, menurut mayoritas agama yang denomnya paling banyak secara konsensus, mereka paling benar. Maka yang minoritas ditindis. Makanya standar kebenaran beda itu kalau di Indonesia, mayoritasnya yang ditindas. Loh, sekarang standar gini, kebenaran itu apa sih? Coba Bapak definisikan kebenaran itu dulu. Sebelumnya, bentar. Saya kasih data deh, Pak. Data, maksudnya orang Kristen yang dianiaya. Nih, Bapak tunjuk data, Pak pakai data, Pak. Kita pakai data kalau bicara. Coba buka nih data ya, Bapak tengok data nih. Bapak lihat data ya. Kalau memang Roh Kudus itu adalah Tuhan dan benar adanya, maka seharusnya negara Vatikan ini negara terdamai loh, Pak. Sebagaimana negara Arab Saudi yang terdamai untuk orang Islam sendiri ya, Pak. Bapak nggak pernah kami lihat orang Islam lagi sholat itu berantem. Sebentar, saya tunjuk katanya buah-buah. Bapak bilang tadi buah-buah. Saya tunjukkan buah perbuatan kok. Gimana sih buah-buahan? Emang buah-buahan mananya apa? Kebijaksanaan, ketenangan. Ya, Pak, kalau Bapak mau melihat buah, lihat secara global. Jangan lihat satu orang. Iya, ini saya tunjukkan. Tadi kan Ibu Pak, bilang, kan saya mau 10 fakta. Bentar. Mau klarifikasi Ibu. Nggak, saya kasih data dulu deh. Tadi kan ada, Bapak tunggu Ibu dulu, bilang saya kasih ada data inkuisisi. dulu, Pak. Data Iya, ini inkuisisi Pak, saya ya, kasih data yang dulu. Inkuisisi ya. Sebentar, Yang saya inkuisisi. kasih data dulu. Nah. Sebentar, Pak. 10 fakta Vatikan. silakan. Vatikan ini negara Kristen pertama loh, Pak. Katolik itu lebih dulu ada loh daripada Protestan. Saya enggak minta itu, Sabar saya udah paham. dulu. Yang saya mau minta Saya itu data mau Ibu menunjukkan bahwa mayoritas Kristen itu buahnya ada apa orang yang ada Kristen buah pernah busuk. menganiaya orang Kristen. Saya mau tunjukin dulu. Nah, Kristen yang mana menganiaya Bentar, Kristen? Pak. Bapak saya lagi nunjukin Kristen itu buah busuk yang ada. Ini buah busuknya nih. Negara Vatikan aja mayoritas Kristen. Negara terkecil di dunia tidak punya penjara. Ini gara-gara tampar pipi kiri kasih kanan nih. Nggak punya penjara. Tapi apa jadinya? Setelah tidak punya penjara, apa yang terjadi? Ini Pak yang terjadi. Kriminalitasnya tinggi, Pak. Ini buah busuk, Pak. Buah busuk, Pak ya. Nah, terus ya. Bapak tadi standarisasi kebenaran itu kata Bapak buah. Saya tunjukkan kampung halaman Yesus. Kampung halaman Yesus, saya ulangi sekali lagi. Kampung halaman Yesus, tempat mati Tuhan, adalah tempat paling keji matinya orang-orang, Pak. Mulai dari perang salib sampai sekarang matinya anak-anak kecil di Palestina, Pak. Bapak lihat kampung halamannya Nabi saya. Kebenaran. Ibu lihat ada Ya udah, katanya buah-buah. Sekelompok orang Kristen yang Ya dianiaya. udah, apa itu standar kenapa? kebenaran? Jawab. Ibu tadi gini, Pak. kalau kita bicara sejarah, Ibu jangan lompat-lompat. Tadi Ibu kan ngomong inkuisisi. Saya mau tanya Ibu. Iya, Ibu tadi kenapa? ngomong, "Tidak, saya Kenapa orang klarifikasi Kristen Ibu itu dulu." dianiaya? Jawab. Jangan Kenapa? lompat banyak-banyak dulu. Ibu nih mau melarikan diri dari masalah ini. Saya mau tanya Ibu. Tadi kan Ibu bicara Melarikan diri, saya kasih inkuisisi. data kok. Iya, data inkuisisi. Ibu bilang ada orang Kristen menganiaya orang Kristen. Nah, pertanyaan saya, orang Kristen yang mana menganiaya orang Kristen yang mana? Dan yang dianiaya itu orang Kristen seperti apa? Nah, itu coba Ibu jelaskan. Oke, saya jawab ya. Ya. Menurut sejarah, yang menginkuisisi adalah gereja yang memiliki otoritas. Ingat ya, dengar. Ya. Mayoritas
dan punya otoritas. Artinya yang paling banyak, yang paling memiliki kekuasaan. Siapa yang dianiaya? Orang-orang yang dianggap bidat, orang-orang yang pandangannya berbeda dengan mayoritas. Maka ternyata kalau kita lihat, justru orang-orang yang membunuh adalah mayoritas yang Kristen. Mau Bapak bilang itu bidat atau tidak, yang penting orang Kristen saja mampu menghabisi orang Kristen, apalagi orang di luar Kristen, Pak. Inilah bukti bahwa buah itu bohong. Mana buah-buahnya? Tunjukkan sebenarnya kepada saya gini. buah. Ibu gini, Alkitab sendiri mendukung pernyataan Ibu bahwa ada orang Kristen yang menganiaya orang Kristen, dan itu tidak disangkali orang Kristen. Nah, sekarang kan saya mau ikuti pertanyaan Ibu. Tadi gereja yang dapat legitimasi. Tapi kan standar iman orang Kristen itu adalah Alkitab. Nah, standar imannya adalah Alkitab. Makanya saya mau tanya, berikan satu contoh kelompok yang diinkuisisi oleh gereja yang dianggap resmi itu. Nanti saya akan jelaskan mengapa mereka dianiaya. Silahkan Ibu. Kita bicara data Pak, ini. Bapak tahu nggak konteks diskusi kita? Pak, konteks diskusi kita adalah pembuktian. Bentar dulu, Pak. Saya sudah jawab. Saya sudah jawab karena mereka buah apa sih ini? Buah benar apa? Buah benar itu belum tentu karena dia dianiaya, Pak. Jangan Bapak bilang kebenaran itu karena seseorang dianiaya. Pak, dengar ya, kebenaran itu bukan karena seseorang dianiaya. Nah, kita diskusi ini harus by data Bahwa kita orang harus Kristen itu punya teratur. buah tuh bohong, Tidak boleh menyimpang kesana kesini. dusta. Sekarang Loh, kan tadi Ibu, Pak, saya apa paham bahwa Ibu kaitannya? punya pemahaman Saya tentang minta sejarah yang bukti. baik. Klaim Tadi Bapak, Ibu bilang Bapak ada dengar inkuisisi. Bapak yang kabur. Bapak kabur-kabur. Nah. Saya tanya sama Bapak, apa guna perbuatan baik dalam Kristen? Bapak bilang perbuatan baik itu adalah hasil dari buah keimanan, buah dari Dan itu keimanan. memang ada dalam Pret, sejarah. saya katakan Kelompok orang bohong, Kristen yang lahir bohong. baru itu Mana? ada dalam sejarah. Mana? Nah, kelompok Mana? orang Tunjukkan Kristen kepada lahir saya. baru itu Sebutkan satu nama. yang Sebutkan satu dianiaya. nama. Sebutkan satu nama. Kalau ada orang Kristen yang Novatian. buah baik, Saya coba. kasih Ibu. Coba Saya tunjukkan. sebutkan ini. Saya dalam sejarah saya sebutkan kelompok itu. Di dalam sejarah abad kedua itu kelompok Montanis. Abad ketiga itu kelompok Novatian. Abad keempat itu kelompok Donatis. Itu kelompok yang Tanya, menerapkan kelompok kehidupan Montanis yang ini benar. adalah kelompok benar. Saya tanya, mereka benar? Benar, mereka menerapkan benar. prinsip Alkitab. Saya tanya, mereka benar? Berarti menurut Bapak, Katolik Protestan itu sesat? Kalau menurut standar Alkitab, iya. Mantap teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya beliau mengakui mayoritas Kristen itu sesat. Sesat teman-teman. Itu kesimpulan Ibu. Kita kan tidak gini, kita bicara ini tidak mempersalahkan kelompok mana. Kita sedang mengejar kebenaran. Nah, Ibu bicara data tadi. Saya coba ajak Ibu untuk bicara itu teks konteks. Nah, inkuisisi. Bapak jangan lari-lari. Bapak Saya tidak mengatakan lari-lari, tapi saya mereka yang menunjukkan kepada diam. Ibu bahwa Bapak jangan kabur-kaburan. ada Saya nggak suka sekelompok kayak gini nih. Dengar teman-teman ya, saya ulangi sekali lagi ya, konklusinya jelas ya. Suara saya udah mau habis nih. Dengar teman-teman, yang 1,8 orang. Bapak ini mengatakan semua aliran yang dibidatkan oleh gereja yang punya otoritas yang mayoritas, mereka teraniaya, tersiksa. Menurut Bapak Pendeta adalah ajaran yang benar, sementara yang menganiayalah yang sesat. Maka dengan demikian konklusinya adalah Kristen Katolik itu sesat. Kristen Protestan yang mayoritas juga sesat. Terima kasih. Itu kan kesimpulan yang Ibu buat. Adu domba, penipu dalam nama agama. Standar kebenaran kami itu Bapak yang bilang Alkitab. tadi kok, Bapak yang bilang kalau yang diinkuisisi itu mereka dalam kebenaran. Iya, Berarti yang yang saya menginkuisisi sebutkan yang tadi, tidak itu benar. saya udah sebutkan. Gimana sih ini Pak? Bapak nih, Kelompok Novatian. Bapak laki-laki kok pelin-pelan begini sih Pak? Kelompok Montanis, kelompok Novatian, kelompok Donatis. Ibu pelajari. Mereka adalah contoh-contoh orang Kristen lahir baru. Dan kami adalah Udah. kelompok yang mewarisi iman itu. Kalau begitu teman-teman dengarkan ya, jangan jadi Kristen. Karena ternyata di Kristen itu justru banyak yang sesat dan mati masuk neraka. Ibu harus cari Kristen yang benar.
Itu Apa? ada Bagaimana? teman Bagaimana saya itu, parameter? Parameter teman Kristen yang saya, benar Ibu gimana? Noverina Solihin, itu teman itu yang menemukan Saya tidak kelompok peduli dengan Kristen si yang Noverina. benar. Saya mau tanya, apakah Kristen yang paling benar adalah yang paling sedikit jumlahnya, Pak? Betul, Tuhan Yesus sudah ngomong. Catat teman-teman. Teman-teman Ya, itu yang catat. ngomong Tuhan Yesus. Maka Iya, Tuhan iya, Yesus yang ngomong aduh. itu, lebarlah jalan menuju Iya. binasa, Iya, sempitlah betul. jalan menuju hidup. Itu semua yang Ibu omong itu ada di Alkitab. Ibu justifikasi sesuatu yang Pak, saya paham. Alkitab katakan Banyak itu yang ada. Pak, saya apal ayatnya itu, banyak yang terpanggil sedikit yang dipilih. Makanya saya tidak mau jadi Kristen. Udahlah, sedikit yang masuk surga, susah pula masuk surga Kristen. Saya tidak mau jadi Kristen. Kristen tidak ada paksaan. Ibu hanya menawarkan, hanya kami Kalian sedih yang kalau Kristen yang di bawah, kalian yang di Kristen yang di bawah. Bentar, jangan so-soan kalian Kristen yang di bawah. Kalau kalian bukan montanis ya, kalian masuk neraka jahanam. Mampus kalian. Ya, Masya Allah, luar biasa ya Pak Pendeta ya. Ini berani ya, statement yang berani dari Pak Pendeta Persuat ini ya Pak. Karena Pak Pastor ya, karena ini berbahaya loh. Ini ada pendeta 2 orang yang DM ini. Kok gitu pendetanya katanya? Yang sekarang itu minoritas standar kebenaran orang Kristen itu Alkitab. standar Kita kebenarannya, tidak, ya. kita Baik. tidak menjadi hakim bagi Kok kelompok bisa lain. minoritas dengan mayoritas jadi ukuran Pak Pendeta? Tadi mengatakan standarnya karena- adalah Bible. Oh, ya. Kok bisa-bisa? Justru Umi Rifa itu yang berkata standarnya adalah minoritas. Saya bilang Anda standarnya yang itu mengatakan kebenaran. Pak. Anda yang mengatakan Standarnya tadi. kebenaran. Baca tuh nih. Ya, Standarnya jadi begini kebenaran. teman-teman. Apa yang disebut dengan kebenaran teman-teman ya? Sekarang saya sudah mendapatkan konklusi lah, alhamdulillah. Manusia Bersyukur tidak kau ada yang yoga. benar, Bersyukur Umi kau Rifa. yoga. Untung kau jadi Islam yoga. Percuma kau jadi Kristen kalau kau nggak montanis masuk neraka jahanam kau. Udahlah Pak, nggak usah lagi berdebat-debat, nanti kurang bayaranmu. Dengar Roland, kayak gini kualitas. Aduh, yang pintar-pintar dikit lah kau ajak pendeta ke sini. Ah, Segala kesalehan manusia bagaikan kain udah kotor Pak di ya. hadapan Allah. Pak, nanti ya Pak ya, Itu udah Pak ya. catatan Alkitab. Pak Pendeta udah ya, kita ganti tema lagi. Pak Pendeta kalau masih mau diskusi silakan. Kita ganti tema lagi. Oh, ini masih mau nih Tema baru. Saya kasih tema baru ya. Ntar dulu dong, saya kan belum ngomong sama dia. tema Iya, baru. iya. Ya kita ngomong data larinya kemana-mana. Saya udah tunjukkan buahnya, sudah ada, selesai. Buah Ada Apa contohnya. Pak? Buah apa? Kan Buah sudah saya apa kasih ini? contoh, Ibu tadi nuntut. Buah Ada enggak apa? kelompok yang Buah seperti itu, Kristen yang lahir baru? Saya kasih Pak, contoh. Abad Pak, kedua dengar ada Pak. kelompok montanis. Sebentar. Jadi buahnya apa? Buahnya itu adalah kejoliman. Jadi kalau kalian benar maka yang pokoknya kalau yang benar itu adalah yang harus Keempat ada terjolim kelompok gitu. Donatis. Bagaimana? Ini kan Ibu, aduh, kasihan kalau sampai Ibu tidak mendapat kebenaran. Jadi itu Udah, sudah Pak. jelas. Nah, Apa buah dari lagi, Pak? kebenaran itu seperti itu. Kekristenan melahirkan. Jangan dibiarkan kekristenan pergi yang sebelum lahir saya baru. ngomong sama dia ya. Pak Petruat, apa lagi Pak? Ada lagi? Saya rasa jelas semua. Mungkin ganti tema baru lagi Pak. Diskusi baru lagi, tema baru Nah, lagi. kita angkat Fandi, biar Bang Andi setelah Bang Andi bicara saya mau angkat dan bedah tentang montanis ini ya, lanjut. Aduh. Dikit doang sih, Pak Pendeta. Izin Pak Pendeta. Ya, silakan. Apakah semua Kristen itu masuk surga Pak? Tidak. Sebabnya kenapa Pak? Sebabnya Tuhan Yesus katakan di Matius 24 ayat 5. Mm-mm. Nah, itu jelas. Matius Apa 24 itu, Pak? ayat 5 saya bacakan. Mm-mm. Makanya ini banyak orang non-Kristen ini kaget kalau ketemu dengan kelompok seperti saya. Iya ya, Pak Pendeta paling pinter deh. 24 ayat 5. Hmm. Ya. Jadi Susah amat nyarinya, Pak. Kita udah tahu isinya. Tidak bisa dijadikan patokan kebenaran seperti yang dikatakan Umi Rifa tadi. Itu salah. Hmm. Nah, Matius 24 Enggak, ayat 5. Bapak tuh kalau Tuhan diskusi Yesus itu kayak bilang, saya gini loh. Sebab banyak Pak. orang akan datang Gila si Olan dengan nanti memakai gimana namaku caranya ini Tuhan. dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya. Jadi banyak orang datang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhannya. Oke. Nah, Yesus mengaku Yesus sebagai Mesias. Udah cukup Pak, Tapi- pendek-pendek aja. Saya waktunya nanti Oke, Umi Rifa saya ambil ya. itu Oke. jawaban saya itu ayatnya. Ya, ya udah Jelas. cukup Pak. Saya nggak bantah ucapan Bapak. Oke, Pak, silakan. kalau
Kristen itu Tuhannya adalah Yesus, dijamin masuk surga atau masih ke neraka, Pak? Kalau dia beriman pada Yesus yang benar, dia selamat. Memang ada orang Kristen tidak benar, Pak? Ada di Korintus. Contohnya, Pak, siapa yang Kristen yang tidak benar? 1 Korintus. Contoh 2 aja, Korintus Pak. pasal 2. Contoh Kristen tidak benar, Pak. Contoh aja, Pak. Saya bacakan ayatnya. Nggak usah pakai data, Pak. Contoh aja, Pak. Seperti apa? Ya kan itu saya sudah jawab. Contoh Kalau apa, Pak? Bapak Seperti tanya apa? contoh Kristen yang benar, saya kasih tahu. Ya, contoh apa yang tidak benar? Itu Bapak bisa tahu yang tidak benar. Ya, coba. Jadi Bapak jangan berupaya menggiring saya untuk menjustifikasi kelompok lain. Lah, saya cuma nanya tuh. Itu akal-akalan yang tidak mempan. Jadi Bapak Pak, cuma contoh, Pak, izin pertanyaannya, Pak. Uang asli dan uang palsu, Buset dah. Bapak harus tahu bentuk aslinya seperti apa. Kalau Bapak tanya Pak, Kristen yang saya benar cuma seperti minta, apa, saya Pak. jelaskan. Pak Pendeta izin. Saya cuma minta contoh pendeta yang contoh Kristen yang tidak benar, Pak. Silakan. Saya hanya bisa mengatakan Kristen yang benar seperti apa. Nanti Bapak bisa cari tolak ukurnya. Yang tidak benar seperti apa, Pak? Yang tolak ukurnya itu Injil yang palsu. Nah, Kristen, oke. Saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Misalnya Kristen yang tidak benar menurut Matius 24 ayat 24. Biar saya kasih contoh supaya. Nah, Matius 24 ayat 24. Nah, ini dibilang gini. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, itu Pak, contoh. saya nggak minta itu, Pak. Izin, Pak. Saya kasih langsung aja intinya di. Kristen ada ibadah Sabtu, ada ibadah Minggu, ada yang Natal, ada yang tidak. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, Pak? Apanya? Saya ulang. Ada Kristen ibadahnya Sabtu, ada Kristen ibadahnya Minggu, ada Kristen Natal, ada tidak Natal. Yang mana yang benar, yang mana yang salah, Pak? Coba saudara pilih satu item supaya saya jelaskan. Nggak bisa, Pak. Anda yang jawab. Ya itu kan banyak item. Di antara item-item itu ada yang benar. Ya, saya kasih langsung terakhir ya. Bukan itu. Sekarang udah kalah loh. Dengerin, Dengerin, item Pak. saja supaya saya jelaskan Ya, yang mana, iya. yang hari Minggu atau yang mana gitu. Ada Advent tidak makan babi, dia disunat, dia hari Sabat. Kristen pada umumnya dia hari Minggu makan babi, tidak disunat. Yang mana yang benar, Pak? Ya, kalau posisi iman saya dengan pandangan Alkitab, apa yang diimani oleh kelompok Advent itu hasil dari salah tafsir Alkitab. Waduh. Ngeri. Waduh. Lukas Pak 16 Kalingga. ayat 16. Pak Kalingga. Aduh, gimana Pak Kalingga ini? Ya, Ntar dulu, Lukas 16 apa? ayat Gue nggak dengar 16. diulang, Pak. Ya itu kan saya udah, masa diulang? Saya kasih ayatnya, patokan iman saya, Lukas 16 ayat 16. Nah, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai tampil Yohanes. Nah, jadi ibadah simbolik sebelum Yohanes tampil, orang beribadah secara ritualistik, jasmania, simbolistik. Itu ada ibadah korban. Makanya orang Saya nggak nanya itu, Pak. Pertanyaan Diulang Pak aja, Andi Pak. Jelaskan. Pertanyaan Pak Sesudah Andi tadi Yohanes belum tampil, dengar Pak Andi tadi Pak belum dengar. Saya ulang pertanyaannya, Pak, ya. Pak Pendeta, saya ulang. Kebenaran. Bisa nggak sih dipersingkat, Pak? Waktu saya ini, saya nggak enak loh ambil waktu orang. Terakhir ini, Pak. Terakhir bener. Kan namanya bertanya, saya menjelaskan. Ya ini loh, Pak. Ya, yang manakah yang benar? Yang manakah yang benar? Advent itu ya ibadahnya Sabtu, tidak makan babi, dia disunat. Kalau yang hari Minggu itu makan babi, tidak disunat. Yang mana yang benar, Pak? A. Advent, B. Di luar Advent. Yang di luar Advent. Waduh. Oke, jadi terima kasih. Itu aja, Pak, susah nanti. Menurut Pak Advent, menurut Pak Pendeta ini, Advent itu sesat, menyesatkan. Lanjut. Dari Saya kan tidak membuat statement sesat menyesatkan. Nah, saya hanya bertanya, mana yang benar? Ya, menurut iman Pak, saya. kasih kesempatan dulu Pak. Pak, kasih kesempatan Pak Kalingga putar. Silakan Pak Kalingga putar. Pak Pendeta.
Saya melihat dari foto profilnya Bapak Pendeta yang terhormat ini, dia dari gereja GBIA. Gereja GBIA itu adalah gereja baptis. Dan pada awalnya gereja baptis inilah The Seventh Day Baptist Church di Amerika. Jadi mereka justru Advent itu adalah berawal dari gereja baptis. Jadi jangan gitu bang. Tahu nggak sejarahnya gereja kamu itu juga adalah pemelihara hari Sabat pada awalnya di Amerika. Dan sampai sekarang masih ada baptis hari ke-7 di Amerika. Nah, jangan sembarangan juga ngomong. Kalau kita salah, ngaku salah aja. Jangan nyalahin orang yang taat. Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Jadi, gereja baptis itu awalnya dari Amerika. Dan dia berbagi dua. Awalnya adalah The Seventh Day Baptist Church atau gereja baptis hari ke-7. Tapi kemudian berpecah menjadi ada gereja baptis hari Minggu. Jadi kamu harus ingat sejarah juga Bapak Pendeta bahwa awalnya gerejamu itu adalah hari ke-7. Jadi kalau kamu katakan ibadah hari ke-7 itu ibadah ritual yang hanya berlaku sampai zaman Yohanes, berarti gerejamu juga sebenarnya gereja yang salah dong. Gitu, nggak boleh begitu. Jadi kalau pandangan-pandangan teologis yang kamu sampaikan, bebas-bebas saja. Menurut pandangan kamu begini, menurut pandangan Advent begini. Nggak masalah, teman-teman kita Muslim juga. Kalau pandangan teologis, mereka hargai kok. Tapi kalau pandangan tekstual, pandangan sejarah, mereka akan ribut dengan kita terus. Karena sejarah itu berbeda-beda versinya. Teks juga berbeda-beda versinya. Tapi kalau teologi, mereka akui teologi Kristen memang begitu. Teologi kami begini. Nah, kamu kalau teologinya seperti itu, Pak, nggak masalah. Teologi Advent seperti ini. Tapi jangan kamu berdiri sebagai hakim yang agung. Hanya Isa Al-Masih hakim yang agung. Jangan kamu menghakimi pula gereja-gereja yang ada di dunia. Nggak boleh, Pak. Sedangkan Tuhan yang kita akui sebagai orang Kristen mengatakan, jangan kamu menghakimi. Pendeta yang terhormat ini sudah menghakimi gereja Masih Advent hari ke-7 sedunia. Mengatakan gereja Advent itu salah tafsir. Padahal tafsir tidak pernah salah. Hanya yang terjadi adalah perbedaan tafsir. Di seluruh agama itu terjadi perbedaan tafsir. Dan para ahli agama mengakui itu. Tafsir di teman-teman kita Muslim juga seperti itu. Pasti antara ulama bisa terjadi perbedaan tafsir. Jadi perbedaan tafsir bukan berarti yang satu salah, yang satu benar. Cukup Pak. Makanya ahli tafsir selalu berkata di akhir tafsirannya, sesungguhnya hanya Tuhanlah yang maha tahu. Oke. Begitu. Pak Pendeta, yang mana yang benar nih? Sabtu atau Minggu Pak Pendeta? Lu jangan bilang dong di luar Minggu nggak bagus gitu loh. Pak Pendeta silakan. Jadi gini, standar iman orang Kristen itu Alkitab. Nah, pengakuan bahwa baptis keluar dari Advent itu tidak benar juga. Karena William Miller itu orang baptis. William Miller itu lahirkan Ellen G. White. Ellen G. White itu yang membentuk. Saya luruskan. Advent itu berlatar belakang. Sabar dulu Bang, biar pendetanya kelar dulu. Luruskan aja. Biar pendetanya kelar dulu Bang. Dia balikkan, maka ketika terbalik saya luruskan dulu. Saya tidak katakan bahwa baptis dari Advent, tetapi baptis itu Advent itu punya latar belakang dari baptis gitu. Ya itu betul. Kalau Advent punya latar belakang dari baptis itu betul. Karena William Miller itu tadinya seorang baptis. Nah, dari William Miller, kemudian dalam konvensi William Miller, baru bertemu William Miller, di situ ada Ellen G. White. Dan Ellen G. White itu yang kemudian menjadi pendiri dari kelompok Advent. Itu satu. Itu data sejarah yang otentik dan dapat dipercaya. Mengenai tafsir, Bang, pertanyaan saya sederhana Bang. Pertanyaan sederhana. Yang benar sih yang mana? Sabtu atau Minggu? Itu doang Bang. Yang benar yang mana? Sabtu atau Minggu? Sesuai perintah Tuhan. ini tanya siapa? Saya nggak ngomongin baptis loh. Menurut Anda berdua, yang mana yang benar? Sesuai perintah Tuhan, yang mana yang benar? Minggu atau Sabtu? Silakan. Sebenarnya gini, ini roomnya kan tidak tepat. Kami di antara kekristenan ini kami juga ada dialog-dialog tertutup. Jadi mau bertanya tentang iman Kristen atau saudara mau bertanya tentang tadi kan topiknya dari
Enggak Pak, Muslim, Pak Pendeta, Kristen. ini tadi Anda sudah terang-terangan loh mengeluarkan statement. Ya, Ini terang-terangan begini. loh, didengar sama Pak Saya Kalingga hanya Putra menjawab kebetulan tadi. pertanyaan saudara. Saudara menuntut saya harus menjawab. Bukan saya mengeluarkan statement, justru saudara yang menjustifikasi. Dengan pertanyaan saudara itu saudara menggiring opini. Nah, karena ini sudah menyimpang, jadi saya bilang ini roomnya tidak tepat bicara kekristenan di sini. Kalau Kalau gitu saya tanya ke Adven deh. Kalau gitu bisa- saya tanya ke Adven, Pak Pendeta. Anda tidak mau menjawab. Izin jadi Bang. Pak Kalingga, menurut Anda 10 perintah Tuhan, hari apakah yang diperintahkan? Itu A, hari Minggu, B, hari Sabtu. Hari Sabtu. Berarti hari Minggu tidak ada perintahnya. Tidak ada perintah hari Minggu di dalam Alkitab. Ya itu dong diskusinya. Oke, tanya balik Bang Andi yang lain. Izin Pak Petrus lagi Bang Andi ditanya supaya fair. Bang Andi, lanjut. Pak Petrus, Pak Pendeta ini nggak mau menjawab. Saya bukan tidak mau Pak, hari menjawab. Minggu ada perintah nggak Pak? Hari Minggu begini, ini ada datanya. Dasarnya itu ketika kita bicara tentang Israel, kita bicara bahwa Tuhan mengikat perjanjian Taurat kepada Israel. Datanya Mazmur 147 ayat 19-20. Tapi ketika kita bicara tentang gereja, itu ibadah, sistem ibadah di gereja itu ibadah dalam roh dan kebenaran, itu ibadah hakikat. Maka gereja mula-mula itu berkumpul setiap hari. Nah, Nggak ditanya caranya Pak, ditanya harinya doang. ya berkumpul setiap hari. Cukup Pak, ini konsep keselamatan loh topiknya. Terakhir nih ke Adven dulu. Pak, menurut Anda Adven, apakah babi itu haram? Menurut Adven, silakan. Di sepanjang sejarah Alkitab, babi itu tetap haram. Tidak pernah ada perintah menghalalkan yang diharamkan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Pendeta, apakah babi itu haram? Silakan. Saya buka ayatnya saja. Ya. Markus pasal 7 ayat 19. Ini Tuhan Yesus yang ngomong. Karena bukan yang masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal, termasuk babi. Dah, itu Oke, jawabannya. jadi babi halal ya. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Ya, saya ada ayatnya. Ada sanggahan Pak. Ya, saudara Adven, Pak Kalingga, katanya Kalau kalau betul Bapak Pendeta ini lulus teologi, seharusnya mengerti ilmu tafsir ya, atau yang disebut dengan interpretasi, ya kan? Interpretasi itu kan melihat background dari ayat itu kepada di dalam interpretasi itu kan diperhatikan tempat itu di mana, bicaranya kepada siapa saja, siapa yang bicara. Sementara Yesus saat itu seorang Yahudi yang taat kepada Taurat, berbicara kepada orang Yahudi yang taat Taurat, ketika berkata makanan tidak termasuk babi di dalamnya. Makanan dalam perspektif Yahudi tidak termasuk babi, sedangkan sapi aja, sapi yang harus koser. Gitu loh. Jadi jangan termasuk babi, Bapak bilang. Jangan kita bela hawa nafsu kita dengan mengabaikan firman Tuhan. Salah aja Pak. Kalau masih nafsu nggak apa-apa, minta ampun pada Tuhan. Estratenias mungkin ini Pak Kalingga. Jangan. Tidak ada firman dari Yesus Yesus saja nggak pernah makan babi kok. Jadi kok dia menghalalkan babi? Masa dia harus datang ke dunia hanya untuk bilang babi halal? Ini gara-gara minum tua si Rasmi nih Pak. Pak Pendeta sekali lagi alasannya Pak. Pak Pendeta sekali lagi alasannya Pak. Dengar dulu Pak. Kenapa Anda mengatakan Yesus mengajarkan babi haram? Kenapa Anda mengatakan halal? Itu dari mana itu asal usulnya Pak? Silakan Pak Pendeta. Ya, dari Alkitab kan. Tadi kan saya udah ngomong di Markus pasal 7. Kan bukan saya berbicara asumsi, saya tidak berbicara menasihati orang, segala macam. Saya baca data. Nah, jadi Markus pasal 7 ayat 19. Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi yang ke dalam perut, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan, semua loh. Kata semua itu kita bisa paham, sepaham-pahamnya. Semua makanan halal. Itu. Kalau ditanya dari mana Pak, katakan itu dari Alkitab. Saya orang Kristen, patokan iman saya Alkitab. Dah, jelas.
Oke. Termasuk ke coro tikus sawah halal ya Pak? Termasuk apa? Tikus sawah. Nah, itu ada patokannya. 1 Apa Korintus patokannya? 6. Saya jawab Pak Saudara. Iya. 1 Korintus 6. Bentar. Itu sih jawaban semua sudah ada di Alkitab. Izin habis ini Pak Kalingga yang tanggapi ya, ini berbahaya ini. 1 Korintus Iya, 6 benar, ayat harus. 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Jadi kalau kecoa itu berguna, dimakan. Tapi karena tidak berguna, ngapain dimakan? Dah, jelas? Jelas toh? Jelas Pak. Silakan Pak Kalingga. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya yakin kalau beliau ini betul seorang pendeta, apalagi dari gereja Betel, gereja Baptis, seharusnya mengerti ilmu tafsir bahwa kita ketika membaca satu tulisan harus memahami siapa penulisnya atau siapa yang berbicara. Karena dia tidak akan berbicara melawan hati nuraninya atau melawan kebiasaannya sendiri. Ketika Paulus menulis satu tulisan, sedangkan dia adalah ahli Taurat, ataupun Sanhedrin, ataupun orang Yahudi yang sangat taat kepada Taurat, tidak mungkin dia menulis tulisan yang menentang Taurat itu sendiri. Demikian juga Yesus yang dikatakan tunduk taat kepada Taurat, seorang Yahudi tidak mungkin mengatakan babi itu halal. Itu ilmu tafsir. Kalau itu pun belum duduk, belum final di hati Bapak Pendeta, maka buyarlah kependetaanmu. Pertanyaan terakhir nih benar, ini pakai data saya sekarang. Saya baca Matius 5:18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Pertanyaan kepada keduanya, boleh nggak menghilangkan 1 titik hukum Taurat, termasuk hukum babi itu haram? Boleh nggak Pak dirubah hukum Taurat itu? Silakan Pak Pendeta dulu. Bagaimana menghilangkan hukum Taurat? Bukan menghilangkan. Kan di ayat selanjutnya bilang apa? Aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Nah, Matius 5 tadi toh. Makanya baca itu satu konteks, satu. Iya, 5:18 Pak. Tidak boleh dihilangkan 1 titik pun hukum Taurat Pak. Ya, 5:17. Harus dilihat dari, kan itu langsung 18. Nah, ayat 18. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapi. Jadi, sesudah Yesus ada di dunia, fokus iman bukan lagi kepada hukum Taurat, tetapi kepada Kristus. Menggenapi itu, Pak Pendeta, menggenapi itu artinya mengurangi atau menambahkan, Pak? Alkitab berkata, Galatia 2. Ini kan butuh penjelasan. Iya, pertanyaan saudara Pak, menggenapi itu menambahkan atau mengurangi, Pak? Menyempurnakan. Menyempurnakan tapi dikurangi, Pak? Tidak dikurangi. Ya, tadinya babi haram, Anda bilang halal, itu namanya dikurangi, Pak? Menyempurnakan, tadinya tidak boleh, sekarang boleh, itu sempurna. Oke, baik, terima kasih. Ke Pak Kalingga, silakan ditanggapi Matius 5:18. Karena Pak Abang Handi bertanya tentang menggenapi, dari kata di bahasa Inggris itu, King James itu ya, to fulfill ya, fulfill. Kata full dengan full ya. Fill mengisi, full penuh ya, kan begitu kan? Memenuhi. Ya, karena ada janji di perjanjian lama itu, maka di perjanjian baru dipenuhi. Atau to make, membuat menjadi nyata, merealisasikan. Bukan malah mengubah-ubah. Apa yang dijanjikan di perjanjian lama, ya Mesias, itu aja. Digenapi di perjanjian baru. Bukan, kalau yang halal berubah jadi haram, atau yang haram berubah jadi halal, itu bukan menggenapi, itu namanya merombak. Itu kan kontraindikasi itu kan. Karena terjadi haram berubah jadi halal, itu kontra, Pak Pendeta.
Itu merombak namanya. Bukan menggenapi. Menggenapi itu apa yang dijanjikan. Kelak akan datang lahir seorang anak. Anak itu lahir berarti digenapi, dipenuhi, direalisasikan, dibuat menjadi kenyataan. Itu artinya menggenapi. Ketika kita berjanji kepada istri kita, bulan depan kita jalan-jalan ke Bali ya. Tiba bulan depannya kita penuhi janji, itu namanya menggenapi. Tapi kalau kita batalkan, kita nggak jadi jalan-jalan, kita malah bangkrut. Itu namanya kontra. Malah istri kita ceraikan. Bukan nggak jadi lagi jalan-jalan. Itu kontra. Yang Bapak terangkan ini kontra. Haram jadi halal. Saya tidak bisa terima akal sehat saya, Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia hanya untuk membuat babi jadi halal. Penghinaan itu, penistaan itu terhadap Yesus. Bukan untuk misi itu dia datang. Bukan. Jadi kembali lagi saya katakan, kalau kita masih selera terhadap babi panggang, bipang dan sebagainya, ya seterah kamu. Tetapi jangan katakan itu dari Tuhan. Karena Alkitab tidak pernah katakan itu. Apalagi yang dinamakan hukum, ya Mahfud MD selalu mengatakan prinsip hukum itulah. Kalau belum ada larangan boleh. Tapi begitu keluar larangan, itu selamanya tidak boleh. Kecuali datang hukum yang baru mengatakan itu batal. Di mana hukum yang baru mengatakan batal? Ada ayatnya, Pak. Belum ada. Tidak Ada pernah Yesus ayatnya. membatalkan itu semua. Ada ayatnya, Pak. Efesus 2 ayat 15. Saya bacakan ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi itu ada ayatnya. Maksudnya gini, saya di room ini saya tidak mau terlalu berdebat khusus. Jangan gini Randi, tutupkannya lah. Nah, saya sebenarnya gini, saya ingin membicarakan, saya di room ini sebenarnya ingin berdiskusi dengan Umi Rumi, tapi sudah hilang orangnya, ditinggalkan dengan orang lain. Jadi Ada. orangnya hilang, nggak menentu kemana. Ditanya inkuisisi. Ada, saya lagi promosi tua. Ada. Inkuisisi, oke lah ya. Udah Boleh malam ya. saya tanggapi itu, Tadi di ya? Kupang Boleh saya sudah tanggapi itu, ya? 10. Saya di Kupang, ya. Sudah Kupang. Izin Pak, ini mau ditanggapi dulu Pak. Paulus membatalkan hukum Taurat di dalam Efesus 2:15. Oke lah, Silakan saya udah Pak malam. Kalingga. Ditanggapi dulu sekali Pak, baru Anda turun. Silakan Pak Kalingga Oke, Putra. ya, silakan dengar lah. Ayo, oke, saya dengarkan. Habis itu saya Tadi kepada Bang Handi, Bapak katakan kalau baca sesuatu itu yang komplit, yang lengkap. Tapi ketika Bapak baca untuk membela kedagingan Bapak makan daging babi itu, Bapak hanya ambil sedikit ayat dari Efesus itu. Padahal sesungguhnya yang dibicarakan di situ adalah perseteruan antara bangsa Yahudi dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bahwa bangsa Yahudi itu dianggap sebagai umat pilihan, bangsa pilihan, sedangkan bangsa-bangsa lain, bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa yang lain dianggap goyim, bangsa pagan. Nah, itulah yang dibatalkan di dalam hukum Taurat itu, bahwa tidak lagi hanya Israel yang berhak menjadi umatnya Tuhan, Arab juga berhak, Indonesia juga berhak, seluruh bangsa berhak menjadi umat Tuhan. Sudah batal perjanjian Tuhan dengan Israel. Itu yang dibatalkan. Bukan seluruh perintah di dalam hukum Taurat itu menjadi batal. Kalau kamu katakan semua sudah batal, maka bunuhlah ibumu, bunuhlah bapakmu. Karena hukum Taurat yang pertama mengajarkan kita di Alkitab, harus menghormati ibu dan bapak kita. Tidak boleh ini, dan sebagainya. Jadi harus didalami. Sekali lagi kembali kepada ilmu tafsir. Menafsirlah dengan jujur dan benar. Terima kasih. Ya, saya lihat gini, justru Bapak ini banyak jadi ahli daripada bicara data. Nah, karena gini, tafsiran yang benar itu dijelaskan di dalam Yohanes 1 ayat 17. Hukum Taurat itu Allah ikat perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Ada 2 ayat saya bacakan. Ya, Mazmur 147 ayat 19-20. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub
ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ketetapan dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Itu konteksnya. Maka di dalam hukum Taurat yang 10 itu diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu hukum moral, hukum sipil, hukum upacara. Ketiga hukum ini terikat. Maka hukum Israel itu juga menjadi hukum moral, menjadi hukum upacara. Contohnya, ketika ada nabi palsu muncul di tengah-tengah umat Israel, maka wajib bagi negara untuk mengeksekusi. Karena hukum iman. Pak Pendeta kepanjangan. Ya, ini saya jelaskan. Jadi itu. Dan itu tidak bisa diterapkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi hukum Taurat, makanya dikatakan, aku datang bukan meniadakan, tapi menggenapi. Kalau tidak ada perubahan kan tidak digenapi. Tapi karena ada perubahan, maka itu bukti digenapi. Jadi Pak, itu masih pakai hukum yang lama. Hukum yang belum digenapi. Sekarang pertanyaannya terakhir Pak Pendeta. Oke, Hukum Taurat, bentar dulu Pak Pendeta. Hukum Taurat itu, apakah hukum Taurat masih berlaku buat Anda Pak Pendeta? Bagaimana? Apakah hukum Taurat masih berlaku buat Anda? Untuk saya? Iya. Tidak. Tidak. Silakan benci ibunya, silakan ambil harta orang lain. Digenapi, disempurnakan. Kalau hukum Taurat itu berbuat zina itu dosa, tindakan zina dosa. Kalau hukum yang disempurnakan baru memikirkan zina itu dosa. Kalau tadinya hukum Taurat itu babi, bang izin dulu bang, sudah cukup, cukup. Kalau tadinya babi itu haram, kenapa? Dengar dulu, saya belum selesai. Dengar dulu Pak Pendeta. Disempurnakan jadi boleh. Gitu. Ada perubahan. Iya. Kalau tidak diubah, bagaimana Bapak katakan itu digenapi? Apanya yang digenapi? Perubahan apa? Itu logikanya sederhana saja di dalam memahami. Dari tadi Pak pakai ahli nujum, ahli tafsir segala macam. Tidak jelas yang Pak ngomong itu. Tidak ada data. Minta maaf. Saya ini udah malam, saya harus istirahat. Besok saya ada kerja. Dan tetangga juga dengarnya. Menurut Pak Pendeta hukum Taurat berlaku, tapi diubah. Boleh Pak ya merubah ya? Boleh merubah hukumnya Pak. Silakan. Makasih. Lanjut. Pak Adventis, ini bahaya ini Pak Adventis kalau kayak gini. Silakan. Jadi sebenarnya ya, kalau tidak salah ya, baptis itu adalah aliran Calvinis ya. Calvinis itu sesungguhnya adalah aliran yang sangat bagus di dalam teologi. Tetapi entah kenapa pendeta ini berbicara. Saya koreksi, saya bukan Calvinis. Jadi GBI saya kontra Calvinis, oke? Nanti Bapak bisa lihat saya punya tanggapan terhadap Calvinis. Saya kontra Calvinis. Minta maaf, saya koreksi sedikit. Tapi pendeta melawan aliran gereja sendiri ya. Oke lah, itu terserah Anda lah. Tapi yang saya tahu gereja baptis itu adalah gereja yang mengejar kekudusan, kesalehan kalau dalam istilah di Indonesia. Hidup saleh, hidup benar, hidup setia kepada Tuhan, bukan mengumbar hawa nafsu, bukan memanjakan selera. Tetapi entah kenapa pendeta dari GBIA malam ini malah kontra dengan aliran gereja yang dia buat di foto profilnya sendiri. Ya, saya tidak tahu. Jadi Calvinis itu berbeda dengan Arminianisme, ya, ataupun dengan Lutheran. Tetapi yang saya mau jelaskan di situ tadi yang disampaikan Bapak ini, kalau sesuatu diubah itu bukan penggenapan, itu adalah perombakan. Anulir namanya dalam istilah hukum, anulir. Dianulir. Yang tadinya bisa jadi tidak bisa, yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Itu anulir namanya, bukan menggenapi. Yesus datang bukan untuk menganulir hukum, tetapi menggenapi apa yang dijanjikan. Itu. Jadi sekali lagi Bapak yang bawa data, kan data Bapak yang saya pakai juga, bukan berarti Alkitab yang sama Bapak bacakan lalu saya harus tentang dengan ayat yang lain. Ayat tidak perlu diadu dengan ayat yang lain. Ayat yang satu aja kita bahas bersama. Datanya udah ada Bapak bawa, nggak perlu saya bawa data baru lagi dong. Karena kita sama-sama Kristen. Nggak beda kita. Mungkin Bapak bisa kita room khusus saja. Ini kan
Masa kita di room ini kan kasihan Izin, yang lainnya. Pak Peter Muslim lain Suat. jadi kasihan di sini Ya, roomnya. enggak, izin di Komal saya memang biasa kayak gini Pak. Biasa Kristen kawan Kristen lawan Kristen, kami menyimak, belajar juga kami di bawah. Gitu, gitu Pak. dah. Iya, silakan. Oke. Silakan. Tunggu, saya cari tempat yang aman ya supaya saya bisa bicaranya, tidak mengganggu orang lainnya. Saya lebih masih memberi apresiasi. Advent di sini masih jujur berdasarkan perintah Tuhan. Kalau untuk Pak Pendeta Suat ini merubah perintah Tuhan dengan alasan menggenapi, itu kan kesimpulannya. Betul ya Pak Kalingga ya? Ya, demikian, kalau sejauh ini sih gereja Advent konsisten dengan perintah-perintah itu tidak boleh diubah, kecuali yang berupa nubuatan atau janji ya. Tetapi tentang hari Sabat kan bukan janji, itu 1 dari 10 firman, 10 perintah. Kenapa 9 yang lain digunakan, yang 1 ini dibuang? Ada apa? Itu. Kan di gereja-gereja Protestan juga, di gereja-gereja yang lain, seluruh gereja Katolik juga masih mengajarkan 10 perintah. Tetapi perintah keempat dirubah menjadi hari Minggu. Atas kuasa siapa mereka mengubah hari ke-7 menjadi hari Minggu? Tidak ada lain adalah atas kuasa seorang kaisar dari yaitu Kaisar Konstantin. Nah, itu data yang benar itu Pak. Itu data yang Bapak pegang itu. Ya, saya juga pendeta seperti Anda. Saya juga namanya saya Justinus juga sekolah Martir. teologi Tokoh seperti gereja Anda. Jadi namanya Justinus kita belajar Martir. Saya potong sejarah. ini data Bapak ini melenceng. Kalau bicara Jadi dari mana referensi sejarah, saya Anda bisa perbaiki. dari mana awalnya? Saya sudah baca Justinus katekismus Martir yang Katolik hidup itu. jauh sebelum Konstantin itu memberi kesaksian bahwa orang-orang Kristen itu sudah berkumpul tiap hari pertama. Nah, itu Justinus Martir. Nanti Bapak bisa cari. Selama ini memang kelompok Advent menuduh bahwa yang mengubah hukum itu adalah Konstantin. Itu tidak tepat kalau kita jujur. Ya, kalau bicara jujur, Justinus Martir, tokoh gereja itu sudah beri kesaksian. Nah, dan data Alkitab sendiri menjelaskan bahwa di Kisah Rasul 20 ayat 7 itu berkumpul hari pertama. Begitu. Jadi kita ini bicara harus by data. Referensi sejarahnya juga harus Baik, jelas. Pak, saya jawab Kalau sedikit kita- ya. Saya mengerti kita semua yang mengambil sesuatu tidak ada data, kita fitnah kelompok yang sebenarnya dia Bapak yang fitnah tadi yang kami benar saya. itu gini, yang benar Konstantin itu tahun 313 mengeluarkan Edict of Milan. Nah, Edict of Milan itu menetapkan hari Minggu itu sebagai hari libur. Sebelumnya hari Minggu atau hari pertama itu bukan hari libur. Ya, itu yang benarnya itu tahun 313 Edict of Milan. Jadi Konstantin itu bukan yang menyuruh orang Kristen berjemaat hari Minggu. Tetapi kebiasaan berjemaat hari Minggu itu sudah ada dari jemaat mula-mula. Nah, itu kesaksian tokoh gereja Justinus Martir. Nah, itu saya luruskan. Itu bisa Bapak bisa baca banyak buku sejarah. Baik, silakan Pak Advent tanggapi. Baik, terima kasih. Ya, mungkin betul ada catatan-catatan seperti itu di dalam sejarah yang Bapak bilang. Tetapi tentang 313, sejarahnya itu Konstantin itu adalah seorang kaisar dari pagan Rom yang kemudian menjadi Kristen demi kekuasaan, lalu kemudian mempersatukan para pagan Rom penyembah matahari dengan kekristenan. Disatukanlah hari liburnya menjadi hanya 1 hari, hari Minggu. Tidak ada lagi hari beristirahat, hari Sabtu. Hanya hari Minggu orang boleh berhenti dari pekerjaan. Selain hari Minggu semua harus bekerja. Kalau mau digunakan hari libur terserah, kalau mau digunakan hari ibadah terserah. Kan ini ada sejarahnya. Ada sejarahnya, dipaksakan itu. Sunday law. Sunday law Saya koreksi dikit, Pak. Saya koreksi dikit. Saya sampaikan Tahun 313. Sebentar Pak, diselesaikan dulu narasinya Pak Advent. Saya katakan di dalam Kisah Para Rasul atau Kitab Roma mungkin mengatakan bahwa para rasul itu dan jemaat mula-mula berkumpul pada hari Minggu, pada hari pertama dikatakan di sana, bukanlah berkumpul untuk mengadakan ibadah, tetapi berkumpul untuk mengumpulkan sumbangan untuk dibawa memberangkatkan para rasul memberitakan Injil. Ya, supaya pengumpulan dana itu tidak dilakukan pada hari Sabat. Pengumpulan dana diadakan pada hari pertama, kumpullah jemaat itu di satu tempat,
Masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya untuk bekal para rasul ini pergi menginjil. Begitu Pak sejarahnya, jangan diubah-ubah jadi hari perbaktian, hari Minggu. Enggak ada di catatan kisah para rasul seperti itu. Nah, kisah Rasul Lagi 20 pula ayat 7, setiap Pak. hari boleh Tapi saja tidak ada, berita. saya kasih datanya, Pak ya. Maksudnya gini, kita omongnya ada data. Kisah Rasul 20 ayat 7, saya bacakan ya. Saya bacakan supaya jangan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul. Kata berkumpul di situ berjemaat untuk memecah-mecahkan roti, perjamuan. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, berkhotbah karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi saya tidak bicara tanpa data, Pak. Begitu. Kalau Pak bilang tidak ada berkumpul, Pak, berarti ini kan sudah salah. Ayat Alkitab jelaskan itu. Ini jelas ini. Ini proses berbakti pada hari pertama dalam minggu itu. Ketika kami berkumpul, itu berjemaat untuk memecah-mecahkan roti, itu perjamuan. Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, itu berkhotbah, itu tindakan berjemaat. Itu. Jadi saya tidak bicara asumsi. Pak buat sejarah tadi saya koreksi dikit. Pada waktu Edict of Milan itu dideklarasikan, itu Konstantin posisinya itu Kristen. Konstantin itu jadi Kristen tahun 312. 313 dikeluarkan Edict of Milan, menetapkan hari Minggu hari libur. Pada masa Kaisar Theodosius itu memaksa semua orang untuk menghormati hari Minggu. Nah, itu data yang benar. Begitu. Jadi menetapkan Edict of Milan itu bukan ditetapkan Konstantin pada waktu dia berposisi sebagai penyembah dewa-dewi, tapi dia sudah menjadi Kristen. Gitu. Ini saya omong jujur ya, ini datanya jujur. Saya dari tadi ngomong by data. Saya tidak pernah menyerang pribadi Pak ya. Pak bilang saya menafsir begini-begini, saya diam. Saya omong data. Saya tidak melakukan strawman. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya sambut jawaban Anda ya. Tadi juga saya katakan dia sudah bertobat menjadi orang Kristen ketika dia mengeluarkan edik itu atau dekrit itu, bahwa hari Minggu dijadikan sebagai hari libur di dalam kekuasaan Roma, wilayah-wilayah Romawi, dan tidak boleh ada lagi hari libur yang lain, termasuk hari Sabtu tidak boleh lagi libur. Sementara orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen banyak pada waktu itu masih harus beribadah pada hari Sabtu. Di situ terjadi mulai pemaksaan-pemaksaan itu. Jadi jangan Anda bilang saya mengatakan bahwa Konstantin masih pagan sudah memaksa orang berhari Minggu. Tidak. Dia sudah menjadi Kristen, tapi pertobatannya itu dia gunakan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan mempersatukan seluruh umat di bawah jajahan Roma, yaitu dengan mempunyai satu hari libur. Kemudian dia pilih hari libur itu yang sesuai dengan tradisi Roma, yaitu tradisi penyembahan kepada dewa Sol, dewa matahari, yaitu di Sunday. Itu loh, bukan kebijakan gereja, kebijakan Konstantin sebagai kaisar. Bukan kebijakan yang diperintahkan oleh Tuhan. Bukan paus yang berkata-kata, tetapi kaisar. Dia itu posisinya kaisar. Penguasa politik dia. Menentukan hari libur di seluruh jajahan Romawi bahwa hari liburnya hanya hari Minggu. Hari lain tidak boleh libur. Itulah yang kemudian dijalankan dengan kekerasan sampai kepada zaman Theodorus yang Anda katakan tadi, dipaksa untuk menghormati hari Minggu sebagai satu-satunya hari peribadatan di wilayah jajahan atau kekuasaan Roma. Itu terjadi. Kenapa? Kalau memang itu perintah Tuhan, kenapa harus dipaksakan? Tuhan tidak pernah memaksa orang. Argumen Kenapa ini dipaksakan? Begini, sebentar Pak. Argumen Pak ini sebenarnya gini. Argumen Pak ini kontradiksi dengan klaim Bapak bahwa Konstantin yang merubah hukum. Bagaimana itu? Tidak katakan Konstantin merubah hukum. Tidak ada kalimat saya seperti itu dari tadi. Saya hanya katakan bahwa Konstantin itu posisinya sebagai penguasa politik, bukan pimpinan gereja atau paus. Nah, anggaplah ini saya salah dengar ya. Tapi saya Jadi punya atas referensi buku kuasa Advent di sini. dia menentukan hari libur itu referensi buku Advent di itu. sini. Oke lah, saya anggaplah ini saya salah dengar. Ya. Ya, oke.
Jadi didengar dulu ya, Kak. Bapak minta saya bicara, Bapak bicara lagi. Siapa yang mau didengar teman-teman? Nah, silahkan Pak bicara. Saya bicara sekarang atau Pak bicara? Kan Bapak minta saya bicara dong. Masa Bapak bicara terus? Silakan Pak. Ya, Silakan. gitu. Silakan. Jadi yang ditanya oleh Bapak Abang Handi tadi itu adalah biblical resources-nya atau dasar atau Naikkan si Rasmi, naikkan dasar, si Rasmi Pak. dasar- Pak izin naikkan Rasmi tua. oke. Dasar Alkitabnya, Alkitabiahnya. Pak izin Pak Kalingga. beras Pak Kalingga izin. Kata si Rasmi tadi di bawah Pak Kalingga. Kalian bikin malu umat Kristen Pak. Si Rasmi yang bilang di bawah Pak. Hajar si Rasmi Pak. Aduh, Kenapa harus malu? kabur, dia diam-diam dia nggak ngomong. Kalau kamu maki-maki umat Islam, baru itu kamu bikin malu. Karena Yesus tidak mengajarkan memaki-maki. Kalau kamu menjelek-jelekkan Nabi Muhammad, itu kamu menentang ajaran Yesus, karena Yesus katakan kasih sama manusia. Nabi Muhammad sesama kita manusia, kenapa kamu jelek-jelekkan? Dilanjut Pak, dilanjut. Pak si Rasmi Pak. Dia Pembahasan- penghujat Pak. Masa kemarin dia bilang. Udah cukup. Ini pembahasan teologis, bukan masalah kemaluan di sini. Teologis ini. Jadi itu. Jadi begini Pak Pendeta ya. Ketika 10 firman itu langsung diucapkan oleh Yang Maha Kuasa di Gunung Sinai atau Gunung Horeb kepada Musa, bahkan dituliskan di loh batu. Peristiwanya sangat ajaib itu digambarkan dalam Keluaran 20 itu. Lalu harus ada peristiwa yang sama menggelegarnya untuk membatalkan itu. Kapan itu dibatalkan Sabat itu? Di mana itu dibatalkan? Sementara Yesus selama di dunia masih tetap dia ikut ibadah hari Sabat. Bahkan Paulus juga dalam penginjilannya masuk ke sinagog-sinagog Yahudi untuk memberitakan Injil. Kapan ini datang suara dari surga mengatakan, sesungguhnya pada hari ini aku membatalkan perintah keempat, hari Sabat menjadi hari Minggu? Adakah teksnya? Kalau tidak ada, kami Advent takut mengubahnya. Takut bersalah kepada Tuhan. Karena belum ada perintah untuk mengalihkan hari Sabat ke hari Minggu. Belum ada. Masalah kapan mereka pernah beribadah hari pertama? Ya boleh dong, hari Kamis juga boleh ibadah kan? Tanya teman Muslim, kapan aja boleh ibadah? Tiap hari mereka ibadah, sholat. Kapanpun bisa ibadah, akan tetapi peralihan dari Sabat ke Minggu, kapan dibuat Tuhan? Itu yang kita tanya. Tidak ada buktinya di dalam kitab suci. Lalu dari mana kalian mengubah hari Sabat ke hari Minggu? Itu, jangan putar-putar kemana-mana. Sejarah ini. Kitab suci yang kita baca, Pak. Terima kasih. Kan sudah ada datanya Alkitab, Pak. Pak gini, waktu itu orang-orang Yahudi itu berkumpul setiap hari Sabat di sinagog. Ya. Dan Paulus melakukan pemberitaan Injil masuk ke sinagog. Nah, orang Kristen memilih hari pertama karena itu hari kebangkitan. Nah, kan sudah saya kasih ayat tadi, Kisah Rasul 20 ayat 7 itu jelas kumpul berjemaat. Atau Pak tidak percaya dengan kitab suci? Nah, lalu gini, ya, hari Sabat itu kan menurut hukum Taurat itu harus dihormati dan dikuduskan. Barang siapa tidak menghormati dan tidak menguduskan, dia harus dihukum mati. Keluaran 35, saya lihat dulu. Ya, saya kasih Keluaran 35. Lihat ya. Kita udah paham itu Pak Pendeta, kita udah paham. Ya, saya baca supaya pas teks. Bukan itu yang kita bahas, Pak Pendeta. Iya, bukan itu. Resiko dari pelanggaran hukum Taurat semua orang sudah tahu. Hukum Taurat Hukum tadi mati, sekarang. dajjal, dan Ini kan sebagainya. mengenai hari. Kita sudah tahu itu. Hari. Izinkan Bukan ke saya situ lagi yang mau dibahas. Yang saya tanya Izinkan itu saya di mana perintahnya mengubah hari Sabat ke hari Minggu di Perjanjian Baru? Perintah dari Yang Maha Kuasa, dari Bapa kah, atau dari Yesus atau dari Roh Kudus? Nah, Adakah perintah? itu yang dimaksud. Sekarang kan hukum Tauratnya gini. Bagian hukum Taurat itu tidak dipisah-pisah, itu satu kesatuan yang utuh. Jadi tidak bisa satu ditiadakan, satu tetap. Itu satu kesatuan yang utuh. Nah, Kalau begitu saya kasih pertanyaan Anda berdua ini. Siapakah tokoh? Entar dulu Bang. Siapakah tokoh yang merubah tadinya Sabat itu perintah Tuhan menjadi hari Minggu? Siapa tokoh itu yang merubah itu? Silakan Pak Kalingga dulu. Dalam pemahaman kami, pelajaran sejarah di gereja kami adalah Konstantin. Lucu. Dengan
dengan apa Pak? Dengan pengaruh budaya atau dengan pengaruh apa Pak? Dan kemudian diteguhkan di dalam katekismus Katolik, boleh dicari nanti katekismus Katolik tentang perubahan Sabat ke Minggu. Mereka dengan jelas mengakui gereja Katoliklah yang mengubah atau memindahkan kesucian hari Sabat kepada hari Minggu. Itu pengakuan resmi dari mereka bahwa Katolik yang mengubah perbaktian itu dari hari Sabat ke hari Minggu. Itu di katekismus Pak. Tidak bisa diubah. Itu pengakuan jelas Katolik. Boleh dicari di Google itu. Kasih Jadi jawabannya memang Pak kali nggak? Gereja Sekarang- Katolik yang mengubah. Ya sekarang Pak Pendeta Suat, siapa yang merubah Pak Sabat ke Minggu Pak? Silakan. Yesus Kristus. Alasannya, Yohanes datanya 5, silakan. Yohanes 5, ini datanya. Yohanes 5 ayat 18. Ini dia bilang, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian ia menyatakan dirinya dengan Allah. Jadi kalimat di atas itu, sebab orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat. Jadi Yesus Kristus tokohnya. Silakan Pak Kalingga, artinya Yesus ini tidak konsisten. Waktu dia hidup, dia bersabat. Tapi kemudian dia rubah ke hari Minggu, katanya Yesus. Silakan Pak Kalingga. Narasi dalam ayat yang dibaca oleh Bapak itu adalah narasi yang biasa yang selalu dijadikan pembelaan terhadap keyakinan mereka. Akan tetapi itu adalah narasi dari Yohanes, bukan perkataan dari Yesus. Yohanes melihat bahwa pada waktu itu orang-orang Yahudi makin bernafsu lagi untuk menangkap Yesus dan membunuh dia, karena menurut pandangan Yahudi, menurut dogma Yahudi, menurut hukum-hukum yang ditambah-tambahi oleh Yahudi, Yesus itu sudah meniadakan hari Sabat dengan cara memetik gandum pada hari Sabat, dengan cara menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Itu yang mereka tuduhkan. Yesus berkata bahwa boleh berbuat baik pada hari Sabat. Menurut orang Yahudi, istri pun melahirkan, kalau pada hari Sabat jangan ditolong. Tapi Yesus katakan, apakah kamu, sapimu jatuh ke lubang pada hari Sabat, apa kamu tidak selamatkan? Sapimu saja kamu selamatkan. Masa seorang dari Yahudi yang sakit begini tidak boleh saya sembuhkan karena hari Sabat? Itu kata Yesus. Jadi menurut pandangan Yahudi, Yesus sudah melanggar Sabat. Jadi jangan begitu juga dong cara berpikir kita Pak Pendeta. Saya kasih waktu ya. Enggak gini loh, Yahudi sekarang Bang izin dulu. Yahudi sekarang kalau Sabat dokter di rumah sakit masih bekerja loh. Silakan. Nah, segini. Yahudi, justru orang Yahudi itu mereka yang tekun menjaga hukum Sabat itu. Dan mereka pasti lebih tahu dari kelompok Advent tentang aturan hukum Taurat. Kalau hari ini Advent memposisikan lebih tahu dari orang Yahudi, itu kan satu pertanyaan yang perlu ditelusuri lebih jauh, sejauh mana pemahaman orang Advent. Ya, jangan itu jangan, ini bukan itu yang kita bicara tadi ngomong Yahudi. Nah, balikin ke topik. mengatakan Nanti aku yang balikin ke topik, nggak apa-apa biarin. itu, kasih saya waktu dulu. Kasih saya waktu, tenang saja. Pasti ada waktu untuk yang lain. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Ini orang Yahudi ini sangat menjaga Sabat itu. Ya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, meniadakan hari Sabat. Nah, Yesus Kristus dan Yohanes 1 ayat 17 membuat perbandingan mengenai Yesus dan Musa. Nah, Yesus dan Musa. Ya. Cukup ya Pak Pendeta? Ya, sebentar, kasih waktu saya baca ayat ini, habis itu silakan. Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Nah, jadi itu. Jadi harus dilihat bahwa hukum Taurat itu ikatan perjanjian Allah dan bangsa Israel. Yesus datang untuk menyempurnakan, sehingga yang tadinya terikat kepada Israel, kasih karunia Allah itu bisa dimiliki oleh semua bangsa. Oke, silakan. Sekarang, apakah ibadah Sabat, apakah ibadah Minggu itu seremonialnya sama atau berbeda? Silakan Pak Kalingga dulu. Baik, terima kasih. Seremonial ataupun liturginya
Sama saja sebenarnya prinsipnya, hanya urutan-urutan acaranya aja yang berbeda. Harinya aja yang berbeda. Kalau saya nggak salah Bang, Sabat itu berhenti total dari pekerjaan kecuali mengobati orang sakit dan ada pertolongan ke sesama umat. Apakah hari Minggu sama demikian? Silakan Pak Pendeta. Saya ya. Ya. Pertanyaannya apa Pak? Minta maaf tadi saya agak ini. Sabat itu tidak boleh beraktivitas kecuali menolong orang yang sakit. Tidak boleh kerja menghasilkan upah, tidak boleh dagang dan seterusnya. Apakah Sabat dan Minggu itu sama? Silakan. Sabat dan Minggu ya beda. Sabat dan Minggu itu beda. Oke. Nah, kalau Minggu itu percaya bahwa sekarang ibadahnya itu ibadah hakikat, ibadah dalam roh dan kebenaran. Sedangkan kalau Sabat itu masih ibadah secara simbolik, hakikat. Jadi kalau bicara tentang seremonial, harusnya ada domba yang masih percaya Sabat. Ada ibadah domba, ada imamnya suku Lewi. Nah, itu yang Sabat, yang sampai sekarang mempertahankan Sabat. Tetapi karena kami tidak mempertahankan sesuai dengan kebenaran ya firman Tuhan bahwa itu berlaku sampai Yohanes tampil, Lukas 16 ayat 16. Nah, Oke. Pertanyaan selanjutnya. Hari Minggu itu masuk hari ke-7 atau hari ke-6? Bagaimana cara menghitung? Hari Minggu itu Anda katakan masuk ke hari ke-7. Pakai perhitungan apa? Silakan. Hari Minggu itu hari pertama. Saya tidak pernah bilang hari Minggu itu hari ke-7. Hari pertama hari Minggu itu. Oke. Hari Minggu hari pertama betul ya? Ya, karena sekarang gereja. Kalau Sabat hari apa Pak? Hari Sabat hari keberapa? Hari ke-7. Hari ke-7. Terus Tuhan istirahat itu hari keberapa? Pada waktu penciptaan. Iya. Ya ke-7. Hari ke-7. Jadi Anda istirahat hari Minggu, Tuhan istirahat hari ke-7, berarti berbeda. Silakan Pak Kalingga, yang mana yang benar nih? Monggo. Baik, itu ya. Jadi itu tadi kebetulan Bang Hardi udah singgung ke sana. Saya mau ingatkan itu kepada teman-teman Kristen yang mendengar ini, termasuk kepada Pak Pendeta, bahwa dasar dari Keluaran 20 ayat 8 sampai 11 itu adalah sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Lalu ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya dia memerintahkan kamu untuk memelihara kesucian hari Sabat. Jadi bukan ada istilah yang lain alasannya, hanya karena dia 6 hari menciptakan langit dan bumi. Hari ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu. Itu alasannya kenapa hari ke-7 itu perlu untuk dipelihara, Pak Pendeta ya. Lalu saya tanggapi tentang tadi Bapak Pendeta mengatakan sebab itu katanya tadi dari Yohanes 5 ayat 18 itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya karena dia meniadakan Sabat. Bapak tadi mengatakan kepada Bang Handi kalau baca ayat harus baca satu perikop itu supaya tahu konteksnya. Lalu konteks dalam ayat ini adalah judul besarnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi persoalan pada saat itu adalah karena Yesus mengadakan penyembuhan kepada orang yang sakit di tepi kolam Bethesda yang sudah bertahun-tahun di sana tidak bisa sembuh. Lalu karena itu dilakukan pada hari Sabat, maka Yahudi marah. Begitu Pak. Jadi bukan berarti hari Sabat, bukan. Pertanyaan saya untuk itu Bapak. persoalannya. Saya boleh bertanya. Saya boleh bertanya untuk Bapak gini. Kalau Yahudi marah, apakah tindakan menyembuhkan pada hari Sabat itu sesuai dengan hukum Sabat yang dikasih ke Musa atau tidak? Itu pertanyaan saya. Silakan. Karena Yahudi marah. Yahudi marah karena pada saat itu sudah banyak tradisi-tradisi mereka yang ditambahkan tentang memberatkan tentang hari Sabat itu. Jadi Bapak anggap itu penambahan dari Yahudi? Iya, mereka tambahkan. Kita nggak membahas Yahudi lah ya. Kita nggak elok membahas Yahudi, Yahudinya nggak ada. Stop topik ini. Izin bahasa moderator. Kita nggak layak membahas Yahudinya, nggak ada. Kembali ke topik. Ini topik kedua. Ini dulu Pak Pendeta, izin dulu. Atur waktunya, saya ngomong berapa menit, Bapak itu ngomong berapa menit. Ini sepertinya saya cuma ditanya untuk dijawab ya dan ya, tidak. tapi jangan ke Yahudi dong, Yahudi kan nggak ada. Coba atur waktunya supaya fair. Ya udah, oke. Habis ini Anda. Saya pindahin ke topik, kan ada 2 topik ini. Sandai, Ini aja, iya apa-apa. ini, iya ini. Belum selesai, nggak usah.
Maksudnya gini, selesaikan dulu topik Iya, ini. silakan, silakan. Sampai Saya kita mengalah, silakan. istirahat. Kalau nggak selesai kita renungkan. Ini kan kita belajar kebenaran, bukan cari siapa menang, siapa kalah. Kita belajar. Bapak itu menyampaikan, saya menyerap, saya analisa, demikian sebaliknya saya, supaya akhirnya kita mempertimbangkan. Nah, namanya kita kan belajar. Iya, betul. Silakan, Pak. Maksudnya Pendeta. atur waktunya, maksudnya atur waktu, kasih saya berapa menit, Ya. begitu. Oke, nanti Pak Pendeta bicara nggak dipotong ya. Nggak, tidak perlu. Sekarang topiknya Itu kembali. nggak adil. Itu nggak adil gini. Kasih waktu, batas bicaranya tuh sampai kapan? Karena kan kita bicara ini kadang tidak lihat waktu. Mesti Saya yang ada hitung di satu sini, orang, Pak. Saya yang hitung. Sepertinya Sabat dan Minggu udah. Ini yang kedua nih. Mengenai Natal. Sandai 25 Desember itu. Untuk Silakan, Natal Pak Pendeta. Saya tidak percaya Yesus Hah? lahir 25 Desember. Untuk Natal ya. Untuk Oh, Natal sama- saya tidak percaya Yesus lahir 25 Desember. Oh, sama-sama nggak percaya ya? Ya itu untuk saya. Coba tanya Bapak itu. Kalau percaya ya kita adu argumen. Ya, silakan Pak Pendeta. Jangan dulu pakai Gereja tema. Advent, baik, Gereja Advent tidak meyakini bahwa 25 Desember adalah hari kelahiran Yesus. Oh, sama-sama nggak percaya ya? Jangan didebatkan kalau gitu. Ya posisinya sama. Posisinya sama. Ya. Terus? Kalau mau tahu alasannya saya sampaikan. Ya, silakan. Ya, kembali ke data Alkitab. Jadi, berpatokan dari Lukas 1 ayat 26, bahwa malaikat Gabriel datang kepada Maria itu dalam bulan ke-6. Nah, dalam bulan ke-6, penghitungan orang Yahudi, hitung bulannya itu, bulan satunya itu jatuh di akhir Maret, awal April. Nah, jadi bulan ke-6-nya itu jatuh di September, Agustus. Nah, itu bulan ke-6-nya jatuh di September, Agustus. Jadi, dari September, Agustus, dihitung sampai usia kandungan 9 bulan, diperkirakan Yesus itu dilahirkan bulan Juni-Juli. Nah, itu sesuai cocok dengan kondisi iklim dan narasi di Alkitab bahwa itu musim gembala di padang, bawa domba, lalu ada perjalanan. Nah, sedangkan kalau bulan Desember, menurut Esra pasal 9 ayat yang ke-10, itu dingin sekali di Palestina itu. Jadi tidak ada aktivitas perjalanan di musim dingin. Jadi kami percaya bahwa Yesus tidak lahir tanggal 25 Desember. Nah, tapi kami percaya bahwa diperkirakan dia lahir di bulan Juni, Juli. Nah, kemudian Yesus sendiri sudah eksis sebelum dia lahir. Ya, Yohanes pasal 8 ayat 58 itu pernyataan Yesus Kristus sendiri. Ya. Yohanes pasal, ya saya buka Alkitab soalnya ya. Ayat 58 Yesus katakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah jadi. Jadi Natal itu berasal dari bahasa Latin, artinya lahir. Jadi merayakan Natal itu artinya merayakan hari lahir. Jadi eksistensi Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi. Tetapi peristiwa inkarnasi adalah peristiwa yang besar di dunia. Nah, sehingga kami mengambil sikap, ya, setiap bulan Juni, Juli, dan bertepatan dengan HUT jemaat kami mengingat peristiwa Natal Kristus. Oke, itu penjelasan saya. Menurut Pak Pendeta, 25 Desember hampir 90% Kristen di muka bumi ini merayakan Natal. Itu mereka ngapain tuh Pak, 25 Desember Pak? Saya kan gini, standar kebenaran kami kan bukan mayoritas, tapi firman Allah. Nah, jadi saya tidak berhak untuk mengurusi mereka. Saya cukup mengurusi apa yang saya imani dan saya bagikan. Gitu. Pak, kali nggak bisa berpendapat yang mereka itu 25 Desember, menurut Anda itu dasarnya apa gitu? Silakan. Baik, terima kasih. Menurut penjelasan mereka, dari penjelasan kan selalu ada dari dua sisi ya, dari sisi kita yang menentang dan sisi mereka yang membela. Dari sisi mereka yang membela mengatakan bahwa dalam perhitungan mereka betul pada 25 Desember itu adalah tanggal kelahiran Yesus.
Nah, itu penjelasan lebih detailnya mereka yang tahu. Dan mereka pertahankan itu, termasuk pendeta Gilbert Lumoindong, termasuk Elia Miron dan sebagainya. Banyak mereka yang mempertahankan itu. Akan tetapi di dalam penelitian gereja kami menyatakan bahwa 25 Desember itu awalnya adalah hari yang dirayakan oleh pagan Rom untuk menghormati dewa matahari. Gitu dalam penelitian kami gitu, tetapi diadopsi kemudian ke dalam kekristenan. Namun kami sebagai gereja Advent tidak se ekstrim kelompok bapak ini, Pak Pendeta ini. Kami tetap mau menghadiri atau mengikuti acara ibadah yang disebut Natal di bulan Desember, dengan catatan kami tidak merayakan birthday. Ya, bukan hari ulang tahun Yesus yang kami rayakan, tetapi kami mengenang bahwa dia pernah lahir. Sama mirip-mirip mungkin seperti Maulid, bulan ini juga masih ada yang Maulid, walaupun tanggalnya tidak tanggal yang sama, tetapi mengenang bahwa yang bersangkutan pernah lahir di bumi ini, itu aja. Bukan tanggalnya yang kami rayakan, tetapi mengingat dia pernah lahir, itu aja. Terima kasih. Oke, ibadahnya diikuti tapi tidak percaya bahwa hari itu lahirnya Yesus. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.